Bab 191, besok malam, bunuh Chen Feiyu. Lin Yujia terkejut sekaligus bahagia. Dia melirik ke arah Cheng Zong dan yang lainnya dan ragu-ragu, "Saudara Yu, lebih baik jangan menyerah. Mereka seharusnya memiliki sesuatu yang serius untuk dibicarakan denganmu." "Gadis bodoh, tujuan utama kedatanganku ke sini adalah untuk menemanimu." Chen Feiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dengan dominan menarik Lin Yujia menuju kamar pribadi. Cheng Zong dan yang lainnya semuanya dewasa, dan terlihat jelas bahwa Chen Feiyu peduli pada Lin Yujia, dan mereka semua menyambutnya dengan hormat. Lin Yujia merasa dia akan pingsan karena bahagia, dia tersenyum manis dan berinisiatif memegang lengan Chen Feiyu. Gadis yang konyol dan imut, Chen Feiyu menepuk tangan Lin Yujia dan mengangkat sudut mulutnya dengan senyuman hangat. Zhou Ruoyihua dan Si Tuying merasa kecewa, dan mata mereka dipenuhi rasa iri. Di ruang pribadi, Chen Feiyu secara alami duduk di kursi depan, Lin Yujia duduk di sebelahnya, dan Qilian berdiri di belakang Chen Feiyu, berperilaku sangat baik, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dialah yang baru saja menendang Pujangsing. Dan Cheng berkeping-keping dengan ganas. Kaki yang cepat. Cheng Zong, Jing Hongwei dan yang lainnya duduk satu demi satu. Cheng Zong mengedipkan mata pada Si Tuchun mengerti, menuangkan segelas anggur, dan berkata dengan kagum, "Tuan Chen, saya buta terhadap Gunung Tai, dan saya minta maaf kepada Anda dengan gelas ini." Setelah mengatakan itu, Si Tuchun meminum semuanya sekaligus. Chen Feiyu mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Si Tuchun tidak bisa menahan kegembiraannya, selama Chen Feiyu menyatakan pendiriannya, itu seperti melepaskan keluarga situ. Segera, dia menunjukkan senyuman yang sedikit menyanjung dan berkata dengan hormat kepada Lin Yujia, "Saya ingat nama Anda adalah Yujia, dan Anda adalah teman sekelas dan sahabat Inger. Saya tidak tahu bahwa Anda dan Tuan Chen memiliki hubungan seperti itu sebelumnya. Jadi aku agak lalai. Jangan kaget." Lin Yujia manis dan pemalu di dalam hatinya, diam-diam dia menatap Chen Feiyu dan berkata dengan patuh, "Yinger dan aku adalah teman. Paman Situ, jangan terlalu sopan." Si Tuchun tertawa, namun ada sedikit penyesalan di hatinya, jika Yinger bertemu dengan Tuan Chen terlebih dahulu dan menjadi pasangan dengan Tuan Chen, itu pasti akan bermanfaat bagi perkembangan masa depan keluarga Situ. Sayangnya, sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun, sayang sekali, sayang sekali. Setelah itu, Cheng Zong dan yang lainnya bersulang untuk Chen Feiyu satu demi satu. Lin Yujia duduk di samping, dipenuhi dengan rasa bangga yang manis. Cheng Zong meminum segelas anggur dan tiba-tiba berkata dengan serius, "Tuan Chen, Jiang Tianhu telah membuat pengaturan. Pada jam 8 besok malam, kami masih akan berada di Menara Wangjiang. Beberapa dari kami akan menunggu Tuan Chen kedatangan. Jam 8 besok malam." Chen Feiyu berpikir sejenak, berpikir bahwa dia masih bisa pergi ke rumah sakit besok setelah merawat ibu istrinya, jadi dia mengangguk dan setuju. Lin Yujia mengedipkan mata penasaran, samar-samar merasakan sesuatu yang besar akan terjadi di Menara Wangjiang pada pukul 8 besok malam. Selanjutnya, mereka mulai minum dengan gembira. Chen Feiyu minum begitu banyak hingga dia hampir minum sampai kering, membuat Cheng Zong dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Selama periode ini, Si Tuying juga menyelinap masuk, berinisiatif duduk di sebelah Chen Feiyu, dan dengan malu-malu bersulang untuk Chen Feiyu. Melihat ekspresi Si Tuying yang pemalu namun bahagia, Cheng Zong menghela nafas dalam hati, jika itu orang lain, dia pasti akan percaya pada pesona cucunya dan mampu memenangkan hatinya. Namun bagi pria kuat seperti Tuan Chen, hal terpenting di sekitarnya adalah wanita, jadi dia tidak optimis dengan Si Tuying. Setelah jamuan makan selesai, Cheng Zong dan yang lainnya dengan hormat menyuruh Chen Feiyu ke pintu. Si Tuying memandang Chen Feiyu dan Lin Yujia yang tampak mesra dengan perasaan campur aduk di hatinya. Di pesta ulang tahun yang awalnya milik Si Tuying ini, Chen Feiyu mencuri perhatian, bahkan Lin Yujia lebih mempesona dari Si Tuying. Hari ini adalah hari Sabtu, dan Lin Yujia sudah lama tidak bersama Chen Feiyu. Chen Feiyu menemani Lin Yujia ke mall untuk berbelanja dan menonton film. Sore harinya, setelah Chen Feiyu mengirim Lin Yujia, yang terlalu mengantuk untuk membukanya mata, ke Tang Melian, Qilian Cayu mengemudikan mobil dan kembali ke Bay Villa bersama. Larut malam, bulan dan bintang jarang terlihat. Villa keluarga Liu terang benderang. Liu Yunfei, raja perhiasan kota Mingji, sedang tidak tidur saat ini. Dia berdiri di taman villa, berdiri di samping dengan hormat. Di sebelah meja dan bangku batu, ada pot bilwocun yang bagus. Seorang pria berkemeja hijau dengan pedang panjang duduk sendirian di atasnya. Penampilannya pucat dan temperamennya tajam. Dia seperti pedang panjang yang tersegel di sarungnya. Meski tidak lepas dari sarungnya, itu sudah menakutkan. Pada saat ini, Liu Yunfei merasa seperti ini, jadi dia berdiri di samping dengan hormat, tidak berani mengatakan apapun secara sembarangan karena takut membuat Qiu Jianxing tidak bahagia.
Qiu Jianxing datang ke kota Mingji pada siang hari ini, karena dia memiliki hubungan dengan keluarga Liu di ibu kota dan memiliki beberapa kenalan dengan Liu Yunfei, dia langsung pergi ke keluarga Liu. Qiu Jian menyesap tehnya dan bertanya, apakah beritanya sudah dikonfirmasi? Liu Yunfei berkata dengan serius, Tuan Qiu, keluarga Liu kami telah berkembang di kota Mingji selama bertahun-tahun. Kami sudah memiliki sumber informasi sendiri. Besok jam 8 malam, Chen Feiyu akan berada di Wangjiang Menara untuk bekerja sama dengan Jiang Tianhu, Cheng Zong, dan lainnya di bawah tanah Provinsi Changlin. Orang-orang besar dunia bertemu, berita ini benar sekali. Qiu Jianxing meletakkan cangkir tehnya, tiba-tiba berdiri, dan berkata, oke. Besok malam, saya secara pribadi akan pergi ke Menara Wangjiang dan membunuh Chen Feiyu dengan pedang. Bab 192, semua orang di bawah Grandmaster adalah semut. Hanya saja. Liu Yunfei ragu-ragu sejenak dan berkata, selain Chen Feiyu, juga akan ada Jiang Tianhu dan lainnya di Menara Wangjiang. Mereka pasti akan membawa senjata. Tidak masalah, semua tuan hanyalah semut. Bahkan jika mereka memiliki senjata dan meriam, mereka tidak dapat menjadi ancaman bagiku. Pada jam 8 besok malam, Menara Wangjiang akan menjadi tempat di mana Chen Feiyu berada. Terkubur. Qiu Jianxing tampak serius, dan pedang di tangannya, berdengung, itu berdengung dan bergetar. Mata Liu Yunfei bersinar karena kegembiraan. Terakhir kali di pelelangan, dia benar-benar dipermalukan karena Chen Feiyu, dan dia sudah membenci Chen Feiyu. Sekarang Qiu Jianxing, ahli ilmu pedang, telah maju secara langsung, Chen Feiyu pasti akan melakukannya tidak lolos dari kematian. Pada saat yang sama, seorang pria dan seorang wanita keluar dari Bandara Mingji. Pria tersebut sudah berusia parubaya, namun ia berpakaian ala bangsawan Inggris, yang membuatnya terlihat lebih dewasa dan menawan. Wanita itu mengenakan pakaian kasual, celana jeans, dan topi, tampak seperti sedang bepergian. Pria dan wanita ini adalah Pangeran Sura dan Yan Yuking. Tiba-tiba, Kaun Sura mengeluarkan ponselnya dan membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut saat melihat informasi yang ditampilkan di dalamnya. Ada apa? Yan Yuking bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaun Sura menenangkan emosinya dan berkata dengan serius, saya baru saja mendapat informasinya. Beberapa hari yang lalu, Chen Feiyu membunuh Tuyan Bai. Pada jam 8 besok malam, Chen Feiyu akan muncul di Menara Wangjiang. Dan Qiu Jianxing sedang mabuk. Kemungkinan pergi ke sana untuk membalaskan dendam Tuyan Bai. Sekarang ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Yan Yuking terkejut, dan kemudian berkata dengan penuh semangat, dikatakan bahwa Qiu Jianxing telah mencapai tingkat master dengan keterampilan pedangnya. Sepertinya dia benar kali ini. Saya akui meskipun saya terkejut bahwa Chen Feiyu dapat membunuh Tuyan Bai, aku berani taruhan, Chen Feiyu tidak akan pernah mampu menahan 3 gerakan di bawah pedang Qiu Jianxing besok. Meskipun dia tidak mengatakan alasannya, Kaun Sura juga mengetahuinya. Di bawah Grandmaster, semua orang adalah semut. Istriku sayang, rumahmu didekorasi dengan bagus. Kamu tidak bisa membedakannya, tapi seleramu cukup tinggi. Keesokan paginya, menurut alamat yang diberikan oleh Liu Shengnan, Chen Feiyu datang ke rumahnya. Saat ini, Chen Feiyu sedang duduk di sofa kulit lembut, menyilangkan kaki dan melihat kediaman Liu Shengnan. Apartemen standar 2 kamar tidur sebagian besar didekorasi dengan warna kuning muda, terdapat beberapa pot tanaman hijau di ruang tamu yang membuatnya tampak hangat dan penuh kehidupan. Liu Shengnan menuangkan segelas air untuk Chen Feiyu, melihatnya, dan berkata, bagaimanapun, saya juga seorang polisi wanita, bagaimana saya bisa memiliki selera yang buruk. Ngomong-ngomong, apakah Anda benar-benar akan merawat ibu saya? Liu Shengnan memandang Chen Feiyu dengan curiga, dengan tatapan, bisakah kamu melakukan itu? Tentu saja, saya benar-benar seorang dokter ajaib, dan saya pasti bisa menyembuhkan ibu kami, kata Chen Feiyu dengan nada pedas. Ayo, siapa ibu kita? Itu ibuku. Liu Shengnan mencubit pinggang Chen Feiyu dengan jarinya. Ah, aku membunuh suamiku, teriak Chen Feiyu berlebihan. Wajah cantik Liu Shengnan langsung memerah karena malu. Dia memelototinya dengan tajam dan berkata, aku akan mengabaikanmu. Aku akan ganti baju dulu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke kamar tidur. Saat dia menutup pintu, dia merasa malu dan berdebar-debar di dalam. Selain ayahnya, ini adalah pertama kalinya lawan jenis datang ke rumahnya. Mata Chen Feiyu berbinar dan dia menemukan bahwa Liu Shengnan tidak mengunci pintu. Mungkinkah dia sengaja membiarkan pintu terbuka untuk menggodaku? Haruskah aku mengintip ke dalam? Atau haruskah aku mengintip ke dalam? Tentu saja Chen Feiyu hanya memikirkannya di dalam hatinya, dengan karakternya, jika dia benar-benar ingin melihatnya, mengapa dia mengintip? Tidak lama kemudian, Liu Shengnan keluar dari kamar tidur dan berganti pakaian yang sangat kasual, dia terlihat awet muda dan cantik, dia juga memakai riasan tipis, dan wajahnya sangat indah dan cantik.
Dia memang seorang istri kecil. Dia sangat cantik. Saya kira 4 wanita cantik di zaman kuno tidak lebih dari ini. Mata Chen Feiyu berbinar dan dia memujinya dengan tulus. Liu Shengnan merasa manis di hatinya dan berkata dengan senyum marah, lidah yang fasih. Setelah keduanya turun, Chen Feiyu membeli sekantong apel di supermarket komunitas. Liu Shengnan melihat ini dan senang atas perhatian Chen Feiyu, dan senyum di bibirnya menjadi lebih lebar. Bab 193 Penghinaan Ibu Mertua. Ibu Liu Shengnan, bernama Ge Chunlan, saat ini sedang dalam masa pemulihan di rumah sakit pusat, karena status istimewanya, dia tinggal di bangsal terpisah. Ketika keduanya datang ke bangsal, Ge Chunlan sedang berbaring di tempat tidur menerima infus. Terlihat bahwa meskipun wajahnya pucat, pesonanya masih ada. Alisnya agak mirip dengan Liu Shengnan, tetapi dia memiliki pesona yang lebih dewasa dari Liu Shengnan. Ge Chunlan terlihat bahagia saat melihat putrinya datang mengunjunginya, namun saat dia melihat Chen Feiyu di samping Liu Shengnan, dia terlihat aneh. Halo Bibi, nama saya Chen Feiyu. Saya pacar Shengnan. Saya datang mengunjungi Anda bersamanya hari ini. Chen Feiyu mengesampingkan buah itu dan tersenyum sopan. Liu Shengnan merasa malu, wajahnya yang cantik memerah, seperti gadis kecil, tetapi ada senyuman manis di bibirnya. Ge Chunlan tampak kaget. Yang disebut gadis berpengetahuan adalah Moruomu. Kapan dia pernah melihat Liu Shengnan menunjukkan sikap yang sedikit kekanak-kanakan? Sepertinya Chen Feiyu benar-benar pacar Liu Shengnan. Apa yang terjadi? Bukankah Shengnan baru saja pergi kencan buta dengan Cui San kemarin lusa? Kenapa kamu punya pacar hari ini? Meskipun ini hal yang baik, ini terlalu mendadak, dan Chen Feiyu terlihat muda, jadi dia seharusnya tetap di sini seorang mahasiswa di sekolah. Orang seperti itu pasti belum dewasa secara mental, bisakah dia membawa kebahagiaan bagi Shengnan? Ge Chunlan diam-diam mengerutkan kening. Cui San adalah anak dari temannya, dan dia memang sangat optimis dengan Cui San. Dia selalu ingin mempertemukan Cui San dan Liu Shengnan, jadi sekarang dia melihat Chen Feiyu, tanpa sadar dia membandingkan Chen Feiyu dan Cui San. Ternyata dia teman Shengnan. Cepat duduk, Shengnan, dan ambilkan dia segelas air untuk menjamu para tamu. Ge Chunlan menyapa Chen Feiyu sambil menatap Liu Shengnan dengan tatapan bertanya-tanya. Dia mengatakan, teman, bukannya, pacar, jelas, dia tidak menyetujui hubungan antara Chen Feiyu dan Liu Shengnan. Bu, Feiyu bukan orang luar, kamu tidak perlu bersikap sopan padanya. Liu Shengnan diam-diam mengerutkan kening dan mengeluh. Ge Chunlan memelototinya. Ini adalah pertama kalinya putrinya yang biasanya penurut mengeluh tentangnya. Dia bahkan lebih tidak senang dengan Chen Feiyu. Chen Feiyu tersenyum tenang dan duduk di sebelahnya. Ge Chunlan memandang Chen Feiyu dan tersenyum sopan, Xiaoyu, berapa umurmu tahun ini? Kamu seharusnya masih kuliah, kan? Bibi, tahun ini saya berusia 19 tahun dan saya tidak bersekolah lagi, kata Chen Feiyu sambil tersenyum. Tepatnya, dia tinggal di pegunungan dan belajar dengan gurunya sejak dia masih kecil, dan dia tidak pernah bersekolah sama sekali. Ge Chunlan diam-diam mengerutkan kening. Dia berhenti sekolah ketika dia baru berusia 19 tahun. Dia pasti tidak memiliki kualifikasi akademis, dan bahkan mungkin tidak pernah kuliah. Dibandingkan dengan Cui San, yang kembali dari belajar di luar negeri, dia berada di langit. Kesan Ge Chunlan terhadap Chen Feiyu sedikit lebih buruk di hatinya, tetapi dia tetap tenang di permukaan dan terus bertanya sambil tersenyum, saya pikir Xiaoyu juga orang yang berbakat. Dia seharusnya memiliki guru yang baik. Ngomong-ngomong, apa pekerjaan orang tuamu? Pegawai negeri sipil? Atau mereka punya bisnis? Liu Shengnan tidak tahan lagi. Dia duduk di sebelah Ge Chunlan, meraih lengannya dan berkata dengan genit, Bu, Feiyu berbaik hati datang menemuimu, mengapa kamu bertingkah seperti pemeriksa pendaftaran rumah tangga? Ge Chunlan diam-diam memelototinya dan berkata, apakah kamu pernah berbicara dengan ibu seperti ini? Ibu tidak peduli dengan Xiaoyu, jadi dia hanya menanyakan 2 pertanyaan. Kamu lihat Xiaoyu tidak keberatan, jadi mengapa kamu cemas? Chen Feiyu tersenyum dan berkata, Bibi benar. Bibi, saya seorang yatim piatu. Saya tinggal di pegunungan sejak saya masih kecil dan dibesarkan oleh tuan saya. Jadi begitu, maka itu tidak mudah bagimu. Ge Chunlan tersenyum sopan, tetapi hatinya bahkan lebih tidak bahagia, anak yatim piatu, tidak berpendidikan, tidak memiliki latar belakang keluarga, bahkan tidak memiliki potensi saham, tidak, bahkan lebih buruk dari orang biasa, apalagi setara dengan Cui San. Shengnan telah bekerja selama beberapa tahun, jadi dia seharusnya sudah cukup dewasa dan stabil, jadi mengapa dia memiliki selera yang buruk terhadap orang lain? Setelah itu, Chen Feiyu mengobrol sebentar dengan Ge Chunlan, dan terlihat jelas bahwa Ge Chunlan memiliki sikap cuek dan tidak ingin bertemu dengannya sama sekali, bahkan ia sesekali menyebut Cui San dan memuji Cui San seperti sekuntum bunga. Sebagai pelapis, Chen Feiyu secara alami dia diremehkan oleh Ge Chunlan secara sengaja atau tidak sengaja. Liu Shengnan marah sekaligus lucu.
Cui San dipecat oleh Chen Feiyu dan tidak layak membawa sepatu Chen Feiyu. Ibu sebenarnya berani menyebut Cui San di depan Chen Feiyu. Wajahnya pasti akan bengkak nanti. Bab 194 beberapa orang dilahirkan untuk melakukan hal-hal besar. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Ge Chunlan beberapa kali, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menatap Chen Feiyu dengan nada meminta maaf. Alih-alih marah, Chen Feiyu tersenyum padanya, yang menggerakkan hatinya dan sekaligus membuatnya merasa manis. Hal ini bukan karena Ge Chunlan tidak menyukai orang miskin dan mencintai orang kaya, namun sebagai orang yang pernah mengalaminya, ia mengetahui bahwa pernikahan adalah makam cinta. Jika tidak ada landasan materi, maka pernikahan adalah kastil di udara, dan Liu Shengnan hanya bisa menderita bersama Chen Feiyu. Sebagai seorang ibu, Ge Chunlan tentu berharap putrinya bisa hidup bahagia di masa depan. Bibi, aku akan keluar sebentar sementara kamu dan Shengnan mengobrol dulu. Chen Feiyu tersenyum misterius, menemukan alasan, membuka pintu dan keluar. Ketika dia sampai di koridor, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor sebuah angka. Di bangsal, Chen Feiyu baru saja pergi, dan Liu Shengnan mengeluh, "Bu, Feiyu akhirnya datang menemuimu sekali, mengapa sikapmu begitu dingin?" Ge Chunlan bersenandung, "Kamu masih berani menuduhku. Izinkan aku bertanya, bukankah kamu melakukan kencan buta dengan Cui San kemarin lusa? Bagaimana?" Liu Shengnan cemberut dan berkata, "Saya tidak menyukainya dan tidak memiliki perasaan padanya." Ge Chunlan berkata dengan marah, "Biar ku beritahu, Ibu Cui San dan aku adalah teman baik, dan aku telah menyaksikan Cui San tumbuh dewasa. Dia sama sekali tidak memiliki karakter. Orang yang mengetahui segalanya ini lebih baik daripada Chen Feiyu, seorang yatim piatu. Lebih kuatkan. Dan Cui San adalah pelajar luar negeri. Dalam hal kualifikasi akademis dan pengalaman, dia harus lebih dari 10 langkah di depan Chen Feiyu, bukan? Selain itu, Cui San sudah menjadi direktur kreatif gedung perdagangan Mingji di usia muda. Di masa depan, di bawah bimbingan ahli bisnis seperti Han Muking, di bawah pengaruhnya, pencapaian Anda pasti tidak akan terbatas, dan pekerjaan Anda akan jauh lebih baik daripada Chen Feiyu, bukan? Oh, ngomong-ngomong, jenis apa pekerjaan yang dilakukan Chen Feiyu? Aku lupa bertanya, tapi jangan pikirkan itu, dia pasti bekerja untuk orang lain. Liu Shengnan sangat marah ketika dia mendengar ibunya meremehkan Chen Feiyu pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar bagian terakhir, dia tidak bisa menahan tawa. "Nak, aku sedang membicarakan bisnismu, kenapa kamu tertawa?" Ge Chunlan tidak senang. Liu Shengnan tertawa keras dan berkata sambil tersenyum, "Bu, tahukah ibu bahwa Feiyu juga bekerja di gedung perdagangan Mingji?" Ge Chunlan terkejut, Chen Feiyu juga ada di gedung perdagangan Mingji. Sepertinya saya meremehkannya, tetapi Cui San adalah direktur kreatif gedung perdagangan Mingji, dan dia jauh lebih baik daripada Chen Feiyu, seorang karyawan biasa. Liu Shengnan akhirnya berhenti tertawa dan berkata, "Bu, tahukah kamu, Feiyu bukanlah pegawai biasa, tapi penasihat presiden." "Apa?" Ge Chunlan terkejut dan berkata, "Chen Feiyu adalah konsultan CEO Mingji Trading Building. Lalu dibandingkan dengan direktur kreatif Cui San, bukankah dia memiliki posisi yang sama?" Liu Shengnan menggelengkan kepalanya, dan Ge Chunlan menghela nafas lega dan berkata, "Biar saya katakan saja, yang satu adalah direktur dan yang lainnya hanya seorang konsultan. Chen Feiyu secara alami tidak sebaik Cui San." Liu Shengnan menutup mulutnya dan terkekeh, "Bu, status Feiyu di perusahaan jauh lebih tinggi daripada Cui San, dan Anda tidak tahu, Cui San dipecat kemarin lusa karena dia menyinggung Feiyu." Presiden Han Muking menelepon dan memecat Cui San segera, sesederhana itu. Setelah Liu Shengnan selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya sedikit, hatinya dipenuhi rasa bangga. Ge Chunlan membuka mulutnya karena terkejut, Cui San dipecat. Ya Tuhan, ternyata Chen Feiyu sangat baik sehingga dia dipecat meskipun direktur kreatif mengatakan dia harus dipecat. Namun, Chen Feiyu masih muda dan begitu bahkan tidak memiliki gelar sarjana. Apa yang dia lakukan? Liu Shengnan juga bingung. Saat pertama kali bertemu Chen Feiyu masih seorang anak liar yang baru turun dari gunung. Bahkan pakaiannya pun lusuh. Entah sudah berapa lama Chen Feiyu sudah berumur 100 tahun. Berusia 80 tahun. Du membuat perubahan luar biasa dan menjadi konsultan CEO di Mingji Trading Building. Dia menghela nafas dan berkata, beberapa orang mungkin terlahir seperti ini. Mereka ditakdirkan untuk berdiri di tengah panggung dan pandai menari. Kemanapun mereka pergi, mereka dapat menciptakan prestasi yang membuat orang lain tercengang dalam waktu singkat. Waktu. Aku punya firasat, Feiyu itu dia. Ge Chunlan terkejut dan terkejut, lalu dia teringat betapa dinginnya dia terhadap Chen Feiyu, dan merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Apakah Chen Feiyu pergi dengan marah? Shengnan akhirnya menemukan pacar yang begitu baik. Jika dia gagal karena hubunganku, aku, sebagai seorang ibu, tidak akan bertatap muka dengan Shengnan.
Bab 195, berubah menjadi sampah seketika. Di bangsal, ibu dan putrinya mengobrol sebentar dengan Chen Feiyu. Tiba-tiba, Liu Shengnan menemukan bahwa pemahamannya tentang Chen Feiyu ternyata menyedihkan. Huff, gangster kecil ini pasti menyembunyikan banyak hal dariku. Aku akan menggali semuanya di masa depan, pikir Liu Shengnan dengan arogan. Tiba-tiba, dengan mencicit, Chen Feiyu masuk lagi sambil membawa tas di tangannya. Dia tidak tahu apa isinya. Dia tersenyum dan berkata, "Bibi, Shengnan, aku membuatmu menunggu lama sekali." Mata Ge Chunlan tiba-tiba berbinar, senyuman muncul di wajahnya, dan dia menyapa dengan sangat ramah, "Feiyu, kita semua adalah anggota keluarga, jadi kamu tidak perlu terlalu sopan saat berbicara. Ayo, ayo dan duduk di sebelah Bibi." Dibandingkan dengan sikap dingin di awal, sikap Ge Chunlan 10 kali lebih ramah, persis seperti cara seorang ibu mertua memandang menantu laki-lakinya. Chen Feiyu berpikir sejenak dan tahu bahwa Liu Shengnan pasti mengatakan hal-hal baik tentang dirinya kepada Ge Chunlan, dan tidak bisa menahan senyum padanya. Mendengus. Merasa malu di dalam hatinya, Liu Shengnan mendengus dan menoleh, terlihat sangat manis. Chen Feiyu duduk di sebelah Ge Chunlan, dan Ge Chunlan berkata dengan ramah, "Feiyu, Bibi hanya bersikap buruk terhadapmu, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati." Chen Feiyu tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin? Anda adalah seorang penatua. Bagaimana saya bisa marah kepada Anda?" Mata Ge Chunlan berbinar dan dia merasa bahwa Chen Feiyu sangat bijaksana. Dia mengangguk diam-diam, tiba-tiba memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, "Saya baru saja mendengar Shengnan berkata bahwa Anda saat ini bekerja sebagai konsultan presiden komersial Mingji Bangunan. Apakah ini benar?" Setelah selesai berbicara, Ge Chunlan memandang Chen Feiyu dengan gugup, dia masih khawatir Liu Shengnan sengaja membohonginya. Tentu saja benar. Chen Feiyu mengeluarkan ide dari sakunya dan berkata sambil tersenyum, "Bibi, ini ide pekerjaan saya. Silakan lihat." Ge Chunlan melihat lebih dekat, dan benar saja, dia melihat karakter tebal, gedung komersial Mingji, di atasnya sangat mencolok, dengan foto profil Chen Feiyu di atasnya, dan judul Penasihat Presiden, tertulis di atasnya. Ge Chunlan benar-benar lega, berseri-seri dengan gembira, dan memuji, "Kamu masih sangat muda dan dapat mencapai prestasi setinggi itu. Prestasimu di masa depan pasti tidak terbatas. Jika Shengnan kami dapat menemukan pacar seperti kamu, dia mungkin akan tertawa dari mimpinya." "Bu, lihat apa yang kamu katakan, apakah itu tak tertahankan seperti yang kamu katakan?" Liu Shengnan berkata dengan genit, tetapi matanya penuh kegembiraan, dan bahkan matanya berubah menjadi bulan sabit ketika dia tersenyum. Bagi seorang gadis, tidak ada yang lebih memuaskan daripada diakui oleh keluarganya atas pria yang ia kenali. Chen Feiyu sepertinya merasa kejutan yang diberikan kepada Ge Chunlan tidak cukup besar, dan terus tersenyum. "Sebenarnya, selain posisi konsultan presiden gedung komersial Mingji, saya juga pemegang saham terbesar kedua di Haiti Golf Club." Pada saat yang sama, dia mengeluarkan yang lain. Sertifikat itu diletakkan di depan Ge Chunlan. "Klub Golf Haiti." Ge Chunlan terkejut dan berkata dengan cemas, "Bukankah itu ditemani Nona Xie Xingxuan dari keluarga Xie?" Ge Chunlan adalah orang yang berstatus di kota Mingji. Tentu saja, dia pernah mendengar nama klub golf Haiti dan mengetahui bahwa itu adalah milik keluarga Xie. Presidennya adalah Xie Xingxuan, putri dari keluarga Xie, dan orang Haiti. Klub golf merupakan anggota kelas atas kota Mingji, merupakan tempat di mana orang sering berkumpul, dan mereka yang tidak mencapai tingkat nilai dan status tertentu bahkan tidak dapat memasuki gerbang klub golf Haiti. Meski seorang profesor universitas, ia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Baru tahun lalu, ia memanfaatkan suaminya dan ikut bermain golf bersamanya. Setelah itu, ia dicemburui oleh rekan-rekannya setelah ia kembali. Melihat Chen Feiyu mengangguk sebagai pengakuan, Ge Chunlan dengan cepat melihat sertifikat pemegang saham di depannya. Setelah memastikan bahwa dia telah membacanya dengan benar, dia terkejut dan berkata, "Feiyu, kamu sebenarnya adalah pemegang saham terbesar kedua di klub golf Haiti, yang memegang 25% sahamnya, sungguh luar biasa." Awalnya, identitas Chen Feiyu sebagai konsultan presiden sudah cukup mengejutkan, namun kini ia juga memiliki identitas pemegang saham terbesar kedua di Haiti Club. Serius, dibandingkan dengan Chen Feiyu, bahkan 10 cuisan akan berubah menjadi sampah dalam hitungan detik. Bab 196 mulai sekarang, aku akan merebus obat untukmu. Liu Shengnan juga tercengang, dengan ekspresi tidak percaya di matanya, dia segera pindah dan melihat sertifikat pemegang saham bersama ibunya. Ketika Chen Feiyu keluar sekarang, dia menelepon Liu Qinqin dan Qin Wenyu masing-masing dan meminta mereka untuk mengirimkan sertifikat mereka sesegera mungkin. Sekarang ketika dia melihat Ge Chunlan, Liu Sheng dan putrinya, mereka terkejut dan terkejut. Chen Feiyu tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Setelah Ge Chunlan sadar, dia semakin jatuh cinta pada Chen Feiyu.
Dia berinisiatif untuk memegang tangannya dan berkata sambil tersenyum ramah, Fei Yu, kamu benar-benar membuat bibi terkesan. Ngomong-ngomong, di mana kamu tinggal sekarang? Seng Nan juga sendirian. Jika kalian tinggal di luar, kalian berdua adalah pacar. Jika kalian tinggal bersama, kalian masih bisa menjaga satu sama lain dan memupuk hubungan kalian. Melihat tatapan ambigu Ge Chunlan, Liu Shengnan tersipu, meludah ringan, dan berkata dengan malu-malu di dalam hatinya, pindah bersama Fei Yu berarti hidup bersama, bukan? Sungguh memalukan bagi ibuku untuk mengatakannya di depan wajahnya. Saat ini, Chen Fei Yu terus berkata, saya tinggal di Bei Villa sekarang. Lingkungan di sana sangat bagus. Menghadap ke laut dan bunga-bunga bermekaran di musim semi. Sangat cocok sebagai tempat penyembuhan. Jika bibi menyukainya, aku juga bisa memberikannya padamu. Kamu mendapat hadiah villa teluk, dan kamu bisa pindah ke sana di masa depan, pasti akan baik untuk kesehatanmu. Ge Chunlan dan Liu Shengnan kembali terkejut, mata mereka membelalak. Bei Villa adalah villa kelas atas yang bernilai puluhan juta dolar Tiongkok. Meskipun Ge Chunlan juga seorang tokoh masyarakat, dia tidak mampu membelinya, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Hanya karena Liu Shengnan adalah pacar Chen Fei Yu memberinya villa teluk sebagai hadiah pertemuan. Jika dia harus memberikannya kepada orang lain, dia mungkin akan langsung gila. Ge Chunlan terkejut dan bahagia, dan matanya saat melihat Chen Fei Yu penuh gairah. Liu Shengnan bereaksi karena keterkejutannya, menarik Chen Fei Yu, dan berkata dengan cemas, Anda baru saja turun dari gunung belum lama ini. Bahkan jika Anda adalah pemegang saham terbesar kedua di klub golf Haiti, bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak uang sedemikian rupa? Dalam waktu singkat, kamu bisa jangan berbohong kepada ibuku hanya untuk menyenangkannya. Biar ku beritahu, ibuku adalah orang yang sangat serius. Jika kamu berbohong padanya, segalanya tidak akan berakhir dengan baik pada akhirnya. Chen Fei Yu menepuk tangannya dan menghiburnya, suamimu selalu mengikuti kata-katanya sepanjang hidupnya dan tidak pernah membuat janji besar. Kamu dapat yakin. Cuma bercanda, dengan aset Chen Fei Yu saat ini, dia mampu memberikan tidak hanya satu villa teluk, tetapi bahkan 10 villa. Dan dibandingkan dengan prestasi Chen Fei Yu sebelumnya yang menghabiskan 300 juta koin huaxia hanya untuk membuat Han Muking tersenyum, jumlah villanya yang dia berikan sekarang adalah puluhan juta villa di teluk hanyalah setetes air dalam ember. Terlebih lagi, dengan statusnya saat ini, selama dia mengumumkannya, beberapa bos besar akan rela memberikan sebuah villa teluk agar bisa berteman dengan Chen Fei Yu. Saat itulah Liu Shengnan merasa lega. Melihat keterkejutan ibunya, hatinya terasa manis dan penuh kebanggaan. Adapun Ge Chunlan, dia sudah lama terpana oleh Chen Fei Yu. Awalnya, dia memandang rendah Chen Fei Yu, tetapi dalam sekejap mata, Chen Fei Yu begitu cemerlang. Suasana hatinya seperti roller coaster, dan dia merasa wajahnya hancur. Tapi masalahnya bukannya merasa marah, dia malah terkejut dan bahagia, dia hanya merasa bahwa hal yang paling benar bagi Liu Shengnan dalam hidupnya adalah menemukan Chen Fei Yu sebagai suaminya. Tiba-tiba, dari sudut matanya, Ge Chunlan melirik ke arah kantong plastik hitam tak jauh dari situ dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Fei Yu, isi tas ini apa? Kenapa baunya seperti obat Cina? Chen Fei Yu berjalan mendekat dan membuka kantong plastik hitam. Ada sebungkus obat herbal di dalamnya. Dengan senyum lembut di wajahnya, dia berkata, limpa dan perut Shengnan lemah. Ketika Bibikel datang, dia pasti berada dalam kondisi yang lebih tak tertahankan. Sakit dibandingkan orang biasa. Paket jamu ini digunakan untuk menyembuhkan Katsuo. Setelah selesai berbicara, Chen Fei Yu memandang Liu Shengnan dan berkata dengan lembut, biarkan saya merebus obatnya untuk Anda mulai sekarang, oke? Liu Shengnan begitu tersentuh sehingga dia langsung melemparkan dirinya ke pelukan Chen Fei Yu, terlepas dari kehadiran ibunya, dan berkata dengan penuh semangat, ya, saya bersedia. Ge Chunlan diam-diam menyeka air mata dari sudut matanya, dia juga senang Liu Shengnan bisa menemukan suami seperti Chen Fei Yu. Bab 197 hanya metafisika yang menipu orang. Chen Fei Yu masih muda dan kaya, tapi dia juga berhati-hati dan lembut. Kamu tidak dapat menemukan pria seperti ini bahkan jika kamu memegang lentera. Tidak, aku pasti akan memperingatkan Sheng Nan nanti bahwa dia harus memegang erat Chen Fei Yu. Tiba-tiba, Chen Fei Yu menepuk punggung Liu Shengnan, dengan lembut melepaskan pelukannya, berbalik dan tersenyum pada Ge Chunlan, Bibi, sebenarnya tujuan utama kunjunganku kali ini adalah untuk mentraktirmu. Ge Chunlan kembali terkejut dan berkata, Fei Yu, kamu masih bisa ke dokter. Jika Anda adalah seorang dokter ajaib, saya telah mendengar Shengnan memberitahu Anda tentang situasi Anda sebelumnya. Saya yakin Anda pasti dapat menyembuhkan penyakit ini. Kata Chen Fei Yu sambil tersenyum percaya diri. Meskipun Chen Fei Yu sangat percaya diri, Ge Chunlan masih memiliki beberapa keraguan. Dia tahu situasinya sendiri. Menurut tingkat medis saat ini, tidak ada cara untuk menyembuhkan penyakit jantungnya.
Dia hanya bisa minum obat untuk menekannya dalam waktu yang lama. Selain itu, Chen Feiyu juga masih muda dan sama sekali tidak berpenampilan seperti dokter, sehingga Ge Chunlan sangat skeptis dengan pernyataan Chen Feiyu bahwa obat dapat menyembuhkan penyakit. Liu Shengnan sedikit ragu-ragu, tapi tetap memilih untuk mempercayai Chen Feiyu, dan berkata, "Bu, sebaiknya biarkan Feiyu mencobanya, mungkin dia benar-benar bisa menyembuhkanmu." "Oke, Feiyu, coba saja, ibu percaya padamu." Ge Chunlan tersenyum, memperlakukan Kuan sebagai kuda mati dan dokter yang hidup. Namun, ketika dia berkata, "Ibu," dia sudah mengenali Chen Feiyu 100%. Liu Shengnan langsung tersipu, tapi hatinya bahagia. Chen Feiyu mengangguk, pertama-tama mengeluarkan infus, memeriksa denyut nadi Ge Chunlan, membenarkan kecurigaannya, lalu mengeluarkan jarum perak dan bersiap untuk memberinya akupuntur. Tiba-tiba, seorang dokter parubaya berjas putih masuk. Setelah melihat pemandangan di depannya, dia langsung berkata dengan marah, "Ada apa denganmu? Kenapa kamu melepas infus pasien tanpa izin? Bagaimana jika terjadi kesalahan?" Ge Chunlan berkata dengan heran, "Dokter Yan, jangan salah paham, Feiyu juga seorang dokter, dan dia akan baik-baik saja jika dia berada di sisinya." Yan Ziyuan memandang Chen Feiyu dengan rasa ingin tahu, lalu melihat jarum perak di tangan Chen Feiyu, mengerutkan kening, dan berkata, "Pengobatan tradisional Tiongkok." Tentu saja, Chen Feiyu tersenyum. Yan Ziyuan mencibir, tampak menghina, dan berkata, "Hanya metafisika yang menipu orang." Di bangsal, wajah Ge Chunlan tiba-tiba menjadi malu, salah membiarkan Chen Feiyu memberikan akupuntur, dan salah jika tidak membiarkan Chen Feiyu memberikan akupuntur. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan tertawa, "Harta yang diwariskan nenek moyang kita sebenarnya digunakan sebagai metafisika untuk menipu orang. Saya tidak tahu apakah itu menyedihkan atau konyol. Dokter, jangan khawatir, pengobatan Tiongkok bukanlah metafisika, dan aku bukan pembohong. Aku mempunyai ilmu yang penuh. Aku yakin itu bisa menyembuhkan penyakit jantungnya." Yan Ziyuan berkata dengan nada menghina, "Tidak ada pembohong yang akan mengatakan bahwa dia pembohong. Berhentilah membodohi saya dengan trik ini. Saya bertanya, Anda bersekolah di sekolah kedokteran mana? Bawalah sertifikat kualifikasi medis Anda dan biarkan saya memeriksanya." Sertifikat kualifikasi medis. Chen Feiyu tertegun, "Saya tidak punya, apa itu?" Dia pernah berada di gunung sebelumnya dan tidak memiliki kesempatan untuk mengambil sertifikat kualifikasi medis. Sekarang dia telah turun dari gunung belum lama ini. Meskipun dia telah berhubungan dengan nama-nama besar di bidang medis, Su Qingshan dan yang lainnya melihatnya Chen Feiyu memiliki keterampilan medis yang mendalam dan secara tidak sadar mengira bahwa Chen Feiyu memiliki sertifikat kualifikasi medis, jadi mereka juga saya tidak pernah menyebutkannya kepada Chen Feiyu. Sekarang ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa Yan Ziyuan ingin melihat sertifikat kualifikasi medis, Chen Feiyu benar-benar bingung. "Tidakkah kamu tahu bahwa kamu memerlukan sertifikat kualifikasi medis untuk merawat orang? Bukankah penipu perlu mengerjakan pekerjaan rumah mereka akhir-akhir ini?" Yan Ziyuan sepertinya telah mendengar lelucon besar, tertawa terbahak-bahak, dan terus mengejek, Anda bahkan tidak memiliki sertifikat kualifikasi medis, jadi Anda datang ke rumah sakit kami untuk merawat pasien tanpa izin. Ini sudah merupakan tindakan kriminal. Jika saya mau, saya bisa memanggil polisi dan menangkap Anda." Ge Chunlan juga diam-diam mengerutkan kening. Dilihat dari penampilan Chen Feiyu, dia mungkin bahkan tidak tahu apa itu sertifikat kualifikasi medis. Apakah dia benar-benar tahu keterampilan medis? Selain itu, jika ia datang berpraktik kedokteran tanpa memiliki sertifikat kualifikasi kedokteran, ia tidak hanya tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga tidak bertanggung jawab terhadap pasien. Ini sudah soal kualitas hidup. Jika Chen Feiyu benar-benar memiliki masalah dengan karakternya, tidak peduli seberapa kaya dia, saya tidak akan mempercayakan Sheng Nan kepadanya. Ge Chunlan diam-diam mengerutkan kening dan memperhatikan perkembangan situasi, tetapi pendapatnya tentang Chen Feiyu juga menjadi dingin. Bab 198. Apa hubungannya denganmu? Liu Shengnan sangat terkejut, tapi dia tetap memilih untuk mempercayai Chen Feiyu. Feiyu baru saja turun dari gunung belum lama ini. Mungkin dia memang memiliki kemampuan medis yang hebat, tapi dia belum sempat mengikuti tes sertifikat kualifikasi medis. Feiyu pergi dan dapatkan sertifikat untuk menyelamatkan diri dari menghadapi situasi seperti hari ini lagi. Menghadapi tuduhan keras Yan Ziyuan, Chen Feiyu tersenyum tenang dan berkata dengan bangga, "Tahukah Anda bahwa ada orang di luar dunia, dan ada surga di luar dunia? Di antara gunung dan sungai terkenal di Tiongkok, dan bahkan di antara rakyat pedesaan, ada banyak dokter ajaib dengan keterampilan medis yang sangat baik yang hidup dalam pengasingan. Apakah mereka semua memiliki sertifikat kualifikasi medis? Jika sama-sama, bagaimana keterampilan medis saya, Chen Feiyu, dapat ditentukan oleh selembar kertas?" Kata-kata ini penuh dengan arogansi. Meski Liu Shengnan telah melewati usia nimfomaniak, matanya tetap cerah dan hatinya penuh cinta. Benar-benar tidak tahu malu.
Yan Ziyuan tersenyum mencemooh dan berkata, ini seperti yang dilakukan Tuan di antara orang-orang lagi. Tidak apa-apa membodohi orang yang tidak mengerti. Jika Anda ingin menipu saya, Yan Ziyuan, Anda masih jauh di belakang. Profesor Ge, Anda harus percaya. Bagi saya, pengobatan Tiongkok semua bohong dan tidak bisa dibandingkan dengan pengobatan modern yang memperhatikan sains. Chen Feiyu mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Ge Chunlan tersenyum sopan dan tidak berkomitmen. Dia juga berpengetahuan luas dan telah bertemu dengan banyak dokter Tiongkok dengan keterampilan medis yang sangat baik. Misalnya, Tuan Su Qingshan dari keluarga Su adalah ahli pengobatan Tiongkok yang layak. Dia juga sangat menghormatinya, jadi tentu saja dia akan melakukannya. Tidak memperlakukan pengobatan Tiongkok secara keseluruhan seperti Yan Ziyuan, dia bisa dipukuli sampai mati dengan tongkat, tetapi untuk Chen Feiyu, yang bahkan tidak memiliki sertifikat kualifikasi medis, dia benar-benar sedikit curiga. Yan Ziyuan ingin terus meremehkan Chen Feiyu, tetapi dia secara tidak sengaja melihat Liu Shengnan, dan ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di matanya, dan dia berpikir dalam hati, pacar pembohong kecil ini sangat cantik, hatiku tergerak saat melihatnya, tidak, saya harus mengungkap pembohong ini. Biarkan wanita cantik ini melihat wajah aslinya dengan jelas. Jika saya menunjukkan keterampilan medis profesional saya lagi, mungkin dia akan melihat saya secara berbeda dan menganggap saya sebagai wanita cantik. Memikirkan hal ini, Yan Ziyuan memutar matanya dan tiba-tiba memanggil perawat berbaju putih dari luar pintu, dan berkata dengan serius, Xiaoyan, seseorang sedang melakukan praktik kedokteran ilegal di sini. Jika terjadi sesuatu, reputasi rumah sakit kita pasti akan rusak. Pergilah. Dan panggil Hu. Undang wakil dekan ke sini, dia yang paling berpengalaman menangani anak seperti ini. Oke, saya akan segera pergi. Perawat, dengan wajah bulat, menatap Chen Feiyu dengan kaget dan jijik, dan berlari keluar dengan cepat. Yan Ziyuan mencibir dalam hatinya, Wakil Presiden Hu adalah seorang ahli terkenal di negara ini dan memiliki pengaruh besar di bidang medis. Selama dia berbicara, Chen Feiyu tidak akan pernah bisa bertahan di bidang medis lagi. Adapun kecantikan yang cantik dan tak tahu malu itu, dia juga akan sangat kecewa dengan Chen Feiyu, ketika saatnya tiba, kesempatannya akan datang. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya melengkung dengan senyuman bahwa konspirasinya akan berhasil, bahkan ada sedikit kerinduan di matanya ketika dia melihat ke arah Liu Shengnan. Liu Shengnan sangat gugup, khawatir kesan orang tuanya terhadap Chen Feiyu akan berkurang hingga ke tingkat yang paling rendah, dan akan semakin sulit untuk mendapatkan persetujuan orang tuanya di masa depan. Chen Feiyu diam-diam marah. Tiba-tiba, dia menoleh ke Ge Chunlan dan tersenyum, Bu, aku akan memberimu akupuntur sekarang. Apakah kamu percaya padaku? Ge Chunlan kaget, Ibu Chen Feiyu membuatnya tidak bisa menolak sama sekali, dan dia tidak bisa menahan tawa getir. Kamu adalah kakakku dan Ibu Shengnan. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengolok-olok kesehatanmu, kata Chen Feiyu dengan serius. Seolah mendengar ketulusan kata-kata Chen Feiyu, Ge Chunlan merasa lega, berbaring di tempat tidur lagi, dan berkata, ayo, ibu percaya padamu. Senyuman muncul di sudut mulut Chen Feiyu. Yan Ziyuan tampak terkejut dan berkata dengan cepat, Profesor Ge, dia bahkan tidak memiliki sertifikat kualifikasi medis. Dia sudah pembohong. Bagaimana Anda masih diam? Liu Shengnan memotongnya dan berkata dengan marah, apa urusan keluarga kami dengan kamu? Yan Ziyuan mengincar Chen Feiyu, dan dia sudah lama tidak senang dengan Yan Ziyuan. Jika bukan karena ini adalah rumah sakit, dia akan memukulnya dengan temperamennya yang kasar. Gila, kamu benar-benar gila. Yan Ziyuan mengarahkan seluruh amarahnya pada Chen Feiyu dan mencibir, jika kamu tidak dapat disembuhkan, aku akan segera memanggil polisi dan meminta polisi untuk menangkapmu. Jika aku sembuh, kamu bisa menamparku 100 kali dan keluar dari sini. Kata Chen Feiyu dingin. Bab 199, bertemu dengan Dr. Chen. Yan Ziyuan sepertinya pernah mendengar lelucon paling lucu di dunia, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan sinis, jika kamu bisa disembuhkan, saya akan segera melepas jas putih ini dan tidak pernah bekerja di rumah sakit ini lagi. Penghancuran diri, Chen Feiyu meliriknya dengan jijik. Segera, Chen Feiyu menenangkan emosinya, mengambil jarum perak dengan ringan di tangannya, dan dengan cepat memasukkannya ke 3 titik akupuntur Yunmen, Lik, dan Taiyuan di lengan kiri Ge Chunlan. Energi sejatinya terus-menerus disalurkan melalui jarum perak ke dalam meridian paru Taiyang di tangan Ge Chunlan. Tengah. Liu Shengnan sangat gugup sehingga tanpa sadar dia meletakkan tangannya di depan dadanya. Segera, Ge Chunlan merasakan tubuhnya bergantian antara panas dan dingin, merasa kaget sekaligus penasaran. Tiba-tiba, dengan suara, wow, dia mengeluarkan seteguk darah, yang mengejutkan Liu Shengnan. Bu, kamu baik-baik saja. Liu Shengnan menjadi pucat dan berlari dengan cepat. Yan Ziyuan sangat gembira dan menunjuk ke arah Chen Feiyu dan berkata, lihatlah hal-hal baik yang telah kamu lakukan, saya akan memanggil polisi dan menangkapmu.
Bahkan Liu Shengnan pun bertanya-tanya, mungkinkah akupuntur Fei Yu yang menyebabkan ibunya muntah darah? Sebaliknya, Chen Fei Yu tersenyum, mencabut jarum perak, menyeka keringat di dahinya, dan berkata sambil tersenyum, Bu, penyakit jantungmu telah sembuh. Begitu kata-kata ini keluar, ketiga orang yang hadir terkejut, Ge Chunlan ragu dan berkata, Fei Yu, apa aku baik-baik saja? Chen Fei Yu mengangguk sambil tersenyum. Ge Chunlan dan Liu Sheng saling memandang dengan ekspresi aneh. Bagaimanapun, penyakit jantung Ge Chunlan tidak bisa disembuhkan dengan pengobatan modern, sungguh luar biasa Chen Fei Yu bisa menyembuhkannya hanya dengan beberapa suntikan. Benar-benar konyol. Bahkan pengobatan modern pun tidak dapat menyembuhkan penyakit jantung Profesor Ge. Bagaimana bisa disembuhkan hanya oleh dokter pengobatan Tiongkok? Saya akan memanggil perawat untuk memeriksa Anda dan mengekspos Anda di depan umum. Yan Ziyuan berkata dengan nada mencemooh. Dan memanggil beberapa perawat, memberi Ge Chunlan pemeriksaan seluruh tubuh. Pada akhirnya Ge Chunlan benar-benar sembuh dan bahkan lebih sehat dari orang normal. Termasuk Yan Ziyuan, semua orang yang hadir tiba-tiba membuka mulut dan menunjukkan rasa tidak percaya. Bagaimana kamu melakukannya sungguh menakjubkan. Ge Chunlan terkejut dan senang. Chen Fei Yu berkata sambil tersenyum, di antara 5 elemen, jantung adalah api dan paru-paru adalah emas. Api awalnya menahan logam, tetapi energi logam paru-paru di tubuh ibuku terlalu kuat. Api jantung tidak hanya tidak cukup tertahan, tapi dihina oleh logam paru-paru. Seiring berjalannya waktu, jantung pasti akan ada masalah. Selama kilogam paru-paru dilepaskan dan 5 organ dalam serta 5 elemen seimbang, penyakit jantung secara alami akan sembuh. Pengobatan modern tidak memahami prinsip pengobatan tradisional Tiongkok, hanya mengetahui cara memeriksa jantung dan melakukan pengobatan pada jantung, malah mengabaikan akar penyebab penyakit, sehingga hanya dapat mengobati gejalanya saja, tidak dapat mengobati akar penyebabnya. Sungguh menggelikan bahwa harta peninggalan nenek moyang kita yang merupakan kekayaan berharga bangsa Tionghoa kita diremehkan oleh sebagian orang yang berpikiran picik dan hanya mengandalkan alat dan perlengkapan untuk berobat. Konyol. Kata-kata Chen Fei Yu masuk akal. Mata Ge Chunlan berbinar dan dia menatap Chen Fei Yu dengan lebih penuh semangat. Liu Shengnan bergegas ke pelukan Chen Fei Yu dan tersedak kegirangan, Fei Yu, terima kasih sungguh. Chen Fei Yu mengangkat bibirnya dengan senyuman hangat dan menepuk punggungnya dengan lembut. Wajah Yan Ziyuan pucat, dan dia merasa wajahnya bengkak karena ditampar oleh Chen Fei Yu. Namun, dia masih memiliki satu pilihan terakhir, dan dia pasti bisa kembali. Dia tiba-tiba menunjuk ke arah Chen Fei Yu dan mencibir, Profesor Ge sudah lama dirawat di rumah sakit kami. Dia seharusnya sembuh hari ini, tetapi Anda memotong janggutnya. Anda hanyalah kucing buta yang bertemu dengan tikus mati, dan kamu tidak tahu. Dia bersertifikat untuk praktik kedokteran, dan sekarang Wakil Presiden Hu datang ke sini. Dia benar-benar orang besar, seseorang yang bisa berbicara di depan para pemimpin pemerintah kota. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Ge Chunlan dan Liu Shengnan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jelas Chen Fei Yu yang menyembuhkannya, dan Yan Ziyuan benar-benar merawat rumah sakit. Benar-benar tidak tahu malu. Namun, memang benar bahwa Chen Fei Yu mempraktikkan pengobatan tanpa izin. Yang agak merepotkan. Tiba-tiba, Wakil Presiden Hu Wenguang berjas putih membuka pintu dan masuk, diikuti oleh beberapa perawat. Siapa yang berpraktik kedokteran tanpa izin, menipu dan menculik, benar-benar putus asa. Hu Wenguang tampak serius. Tiba-tiba, ketika dia melihat Chen Fei Yu, ekspresinya terkejut. Wakil Presiden Hu, Anda di sini, itu dia. Dia tidak hanya melakukan praktik kedokteran tanpa izin, tetapi dia juga. Yan Ziyuan berkata dengan cepat dan penuh hormat. Sebelum dia selesai berbicara, Hu Wenguang sudah berlari ke arah Chen Fei Yu. Di hadapan semua orang, dia membungkuk dengan hormat dan berkata, saya telah bertemu dengan Dr. Ilahi Chen. Di bangsal, Yan Ziyuan, Ge Chunlan, dan Liu Shengnan semuanya terkejut. Bab 200 saya harap Anda benar-benar tahu cara melakukannya. Semua orang di bangsal ketakutan, terutama Yan Ziyuan, yang mulutnya begitu besar sehingga dia bisa langsung menelan sebutir telur. Chen Fei Yu berdiri di depan ranjang rumah sakit dengan tangan di belakang punggung, menerima rasa sakit dengan tenang. Hu Wenguang membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan sangat hormat, Dr. Chen, kapan Anda datang ke sini? Jika Anda dapat memberitahu saya sebelumnya, kepala dokter di rumah sakit kami dapat datang untuk menyambut Anda. Terakhir kali dia kalah taruhan dengan Chen Fei Yu di villa keluarga Xie, dia sudah dikejutkan oleh keterampilan medis ajaib Chen Fei Yu. Belum lama ini, dia menyaksikan kekalahan Su Qingshan, seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok, di tangan Chen Fei Yu, yang membuatnya semakin terkejut, dan dia merasa kasihan pada Chen Fei Yu di dalam hatinya. Saya telah lama terkesan dengan keterampilan medisnya. Dia punya firasat bahwa hanya masalah waktu sebelum keterampilan medis ajaib Chen Fei Yu menjadi terkenal di seluruh komunitas medis Tiongkok, tidak di seluruh komunitas medis dunia.
Bahkan sekarang, Chen Feiyu memiliki hubungan baik dengan keluarga Xie, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia sakiti, jadi dia sangat menghormati Chen Feiyu. Chen Feiyu berkata dengan tenang, bangunlah, kamu di sini hanya untuk mengunjungi orang yang lebih tua, tidak perlu mengganggu orang. Ya, dokter ajaib Chen benar, Hu Wenguang menegakkan tubuh dan tersenyum datar. Tiba-tiba, Yan Ziyuan tersadar dan menunjuk ke arah Chen Feiyu dengan kaget, Wakil Presiden Hu, dia adalah pembohong yang melakukan praktik kedokteran tanpa izin. Mengapa Anda memberinya rasa hormat yang begitu besar? Ekspresi Hu Wenguang berubah, dia tiba-tiba berbalik, menamparkan wajahnya dengan alat pengikis telinga yang besar, dan mengutuk, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani mengatakan bahwa Dr. Chen pembohong. Dr. Chen adalah keturunan dari Tianxing Nine Needles, bahkan orang paling terkenal di dunia pengobatan tradisional Tiongkok. Tuan Su Qingshan dari Beidou menyesali bahwa dia lebih rendah darinya, bagaimana sertifikat kualifikasi medis dapat menentukan keterampilan medis dari dokter ajaib Chen. Kata-kata Hu Wenguang mengandung begitu banyak informasi sehingga Yan Ziyuan benar-benar tercengang. Dia berdiri dengan bodoh dan tidak bisa bereaksi. Tetapi di depan pintu, seorang perawat cantik kebetulan lewat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hu Wenguang tentang 9 jarum gerakan surgawi, tiba-tiba tubuh halusnya bergetar, dan matanya menunjukkan tampilan yang luar biasa. Ge Chunlan juga kaget. Tuan Su Qingshan memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan jelas merupakan salah satu ahli pengobatan Tiongkok kontemporer. Bahkan saya dan suami saya mungkin tidak dapat bertemu dengan Tuan Su jika kami ingin mengunjunginya. Saya tidak pernah menyangka bahwa keterampilan medis Feiyu adalah hebat sekali. Bahkan Tuan Su Qingshan bersedia mengalahkannya dan menang. Pacar yang saya cari ini benar-benar sebuah harta karun. Napas Ge Chunlan menjadi cepat. Feiyu, kamu memberiku kejutan lagi, Liu Shengnan dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Wajah Yan Ziyuan berubah menjadi hijau dan putih, dan kemudian dia menyadari bahwa Chen Feiyu adalah orang yang tidak mampu dia sakiti. Dia merasakan penyesalan yang mendalam di dalam hatinya. Karena malu, dia berbalik dan melarikan diri dari sini. Tunggu, apakah kamu lupa menepati janjimu? Tiba-tiba, Chen Feiyu memanggilnya dari belakang. Wajah Yan Ziyuan tiba-tiba berubah. Dia biasanya mengandalkan statusnya sebagai dokter kepala rumah sakit pusat untuk mengumpulkan banyak uang dari pasien. Jika dia benar-benar mengundurkan diri sesuai taruhan, dia tidak akan rela berpisah sama sekali. Dia berdoa, Tuan Chen. Oh tidak, Dokter Ilahi Chen, kebutaan sayalah yang menyinggung perasaan Anda. Anda tidak ingat kesalahan penjahat, tolong biarkan saya pergi kali ini. Chen Feiyu tampak kedinginan dan berkata, biarkan kamu pergi sekali. Ketika kamu ingin memanggil polisi untuk menangkap saya, pernahkah kamu berpikir untuk melepaskanku? Ketika kamu menuduh pengobatan Tiongkok sebagai metafisika yang menipu, pernahkah kamu berpikir bahwa pengobatan Tiongkok obat bisa menyembuhkanmu? Penyakit membandel di matamu. Kamu merasa benar sendiri, tetapi keterampilan medismu tidak bagus. Sebagai seorang dokter, kamu hanya bisa menyesatkan orang lain dan dirimu sendiri. Kamu tidak layak memakai jas putih ini. Mata Yan Ziyuan penuh rasa malu. Hu Wenguang berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang dikatakan Dr. Chen benar sekali. Yan Ziyuan, kembalilah dan tulis laporan pengunduran diri dan serahkan ke kantor saya. Ekspresi Yan Ziyuan terus berubah, dan dia akhirnya keluar dengan putus asa. Dr. Chen, lihat, apakah Anda puas dengan hukuman ini? Hu Wenguang berkata sambil tersenyum tersanjung. Chen Feiyu mengangguk, tidak berkomitmen. Karena Ge Chunlan telah pulih dan menyelesaikan prosedur pemulangan dengan cepat, Hu Wenguang berlarian dan mungkin lebih tertarik padanya daripada ibunya sendiri. Ge Chunlan melihat ini dan terkejut dengan energi Chen Feiyu. Calon menantu ini bahkan lebih puas. Adapun niat Chen Feiyu untuk memberinya villa teluk, Ge Chunlan menolak tanpa ragu-ragu. Dia bukanlah orang yang suka mencari uang. Baginya, selama Chen Feiyu bisa memperlakukan Liu Shengnan dengan baik, itu akan lebih baik daripada memberinya hadiah apapun. Saat Ge Chunlan sedang dalam masa pemulihan dari penyakit yang serius, Chen Feiyu menilai ibu dan putrinya itu pasti banyak bicara, sehingga ia menolak ajakan Ge Chunlan untuk menjadi tamu di rumah dan ditinggal sendirian. Di lantai 2 rumah sakit pusat kota, seorang perawat cantik berdiri di dekat jendela, melihat sosok Chen Feiyu yang pergi, matanya berpikir, dan berkata pada dirinya sendiri, saya tidak menyangka bahwa 9 jarum Tianxing, yang telah hilang selama hampir 1000 tahun, akan muncul kembali. Maka saatnya dokter hantu kita muncul kembali di dunia, Chen Feiyu, saya harap Anda benar-benar dapat mengetahui 9 jarum gerakan surgawi dan tidak hanya menipu, jika tidak, Anda pasti akan mati mengenaskan. Bab 201 Temui Tuan Chen. Liu Shengnan mengemudikan mobil sampai ke rumah ibunya, dengan senyum gembira di bibirnya. Ge Chunlan duduk di kursi penumpang dan tersenyum puas, Shengnan, izinkan saya memberitahu Anda, Feiyu jelas merupakan pria baik yang tidak dapat Anda temukan bahkan dengan lentera.
Pasti ada banyak wanita di sekitar pria luar biasa yang mengincar dia, kamu harus lebih hati-hati dan jangan sampai Fei Yu dibuat bingung oleh wanita lain, lalu menangis saja. Liu Shengnan mendengus dengan arogan dan berkata dengan percaya diri, Bu, apakah kamu masih tahu pesona putrimu? Rubah betina mana yang memiliki kemampuan untuk mencuri suamiku? Tiba-tiba, dia teringat Su Yingsui, istri tertua, dalam kata-kata Chen Feiyu, dan si kembar Mingji yang setenar si Xingxuan. Senyuman di bibirnya tiba-tiba menegang. Shengnan, ada apa denganmu? Ge Chunlan bertanya dengan prihatin. Liu Shengnan memaksakan senyum dan berkata, Bu, saya baik-baik saja. Ge Chunlan baru saja sembuh dari penyakit serius, dan dia memiliki calon menantu yang luar biasa seperti Chen Feiyu, suasana hatinya sedang baik dan tidak melihat sesuatu yang aneh pada Liu Shengnan. Saat mendekati jam 8 malam, Chen Feiyu memerintahkan Qilian untuk berkendara menuju Menara Wangjiang. Saat ini, di lantai atas Menara Wangjiang, para pahlawan Changlin telah berkumpul. Selain Jiang Tianhu, Cheng Zong dan lainnya, ada juga bos dunia bawah tanah dari 4 wilayah perkotaan lain di Provinsi Changlin. Di sini, hampir semua orang dari Changlin telah berkumpul. Selamatkan lebih dari separuh kekuatan dunia bawah tanah. Orang-orang ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu menunggu Chen Feiyu. Tuan Cheng, apakah Tuan Chen benar-benar sekuat yang dikatakan legenda? Saya datang ke sini hanya demi Anda. Jangan membodohi saya ketika saatnya tiba. Feng Zhenyu, bos dunia bawah tanah kota Jiangyi, bertanya dengan cemberut. Begitu kata-kata ini keluar, mereka semua, termasuk 3 bos baru yang tersisa, menajamkan telinga dan mendengarkan. Cheng Zong duduk di sebelahnya, tertawa ketika mendengar ini, melihat sekeliling, menepuk bahu Feng Zhenyu, dan berkata, jangan khawatir, saudara, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, kapan aku pernah menipumu? Tuan Chen meskipun usianya masih muda, ia memiliki ilmu pedang yang hebat dan kemurahan hati yang luar biasa. Tidakkah Anda melihat hari itu, pertempuran antara Tuan Chen dan Tu Yanbai sangat mengejutkan dan membuat para dewa menangis. Di sungai yang bergulung-gulung, Tuan Chen memotong leher Tu Yanbai dengan satu pedang. Kepala manusia, cek-cek, bagaimana seseorang bisa begitu heroik? Feng Zhenyu tertegun dan berkata dengan heran, luar biasa. Kalau begitu, bukankah dia ingin terbang seperti naga di langit mulai sekarang? Cheng Zong mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, itulah mengapa saya memanggil Anda ke sini karena saya khawatir Anda akan menjadi musuh Tuan Chen di masa depan. Sederhananya, dia hanya perlu menghadapi Anda dengan pedang. Selain itu, orang-orang dari Provinsi Yuyun di sebelah Pei Feng menyaksikan dengan penuh semangat, mungkin dia akan mencapai Provinsi Changlin, dan dia ingin melawan Pei Feng yang berada di puncak kekuasaannya. Selain Tuan Chen, kami di Provinsi Changlin tidak akan memikirkan orang lain. Feng Zhenyu mengangguk ketakutan, menangkupkan tangannya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih banyak, Saudara Cheng. Saya akan menjamumu lain kali, dan kita bisa minum bersama. Itu hal yang bagus, Cheng Zong terkekeh. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki di bawah berteriak dengan hormat, Tuan Chen ada di sini. Semua orang terkejut, terutama Feng Zhenyu, yang dengan cepat menjadi tenang dan duduk dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, Chen Feiyu dan Qilian berjalan masuk satu demi satu dengan tangan di belakang punggung. Semua orang berdiri dan membungkuk, berkata dengan hormat, halo, Tuan Chen. Suaranya keras dan momentumnya luar biasa. Bahkan Qilian, yang mengikuti Chen Feiyu, merasakan darahnya mendidih saat melihat semua pria bertubuh besar menundukkan kepala dan menurunkan alis. Ekspresi Chen Feiyu tetap tidak berubah dan dia berkata, sepertinya beberapa teman baru telah tiba. Feng Zhenyu segera tersenyum hormat dan berkata, Tuan Chen, Feng Zhenyu mendengar nama Tuan Chen di kota Hajiangyi, jadi dia datang untuk melihat gaya Tuan Chen. Saat saya melihatnya hari ini, ternyata menjadi terkenal lebih buruk daripada bertemu dia. Halo, Tuan Chen, ini Jiang Tihong dari kota Yanglong. Zhao Zong dari kota Qinglan, temui Tuan Chen. Berikut ini adalah. Keempat bos baru keluar satu demi satu untuk menemui Chen Feiyu. Qilian berdiri di samping, terkejut di dalam hatinya. Tanpa kecuali, keempat orang ini semuanya adalah bos dari daerah perkotaan lain di Provinsi Changlin. Bersama dengan Jiang Tianhu dan yang lainnya, total ada 11 bos. Mereka sudah mencakup setengah dari bawah tanah dunia di Provinsi Changlin. Ekspresi Chen Feiyu acuh tak acuh dan dia tidak berkata apa-apa. Cheng Zong dan yang lainnya saling memandang dan tiba-tiba berkata serempak, mulai sekarang, saya bersedia mengikuti Tuan Chen dan mengikuti petunjuk Tuan Chen. Bab 202 malam ini, aku datang untuk membunuh Chen Feiyu. Chen Feiyu mencibir dalam hatinya, tahu betul apa yang dipikirkan orang-orang ini. Pertama, mereka hanya takut dengan kekuatannya sendiri. Kedua, mereka ingin menariknya keluar untuk melawan Pei Feng dari Provinsi Yuyun. Namun,
Chen Feiyu kebetulan berada di tempat mereka dengan berguna, dan semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Bagus. Chen Feiyu mengangguk, yang berarti mulai saat ini, dia menjadi bos terkemuka di dunia bawah tanah di Provinsi Changlin. Cheng Zong dan yang lainnya sangat gembira, dengan ekspresi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Di usia yang begitu muda, sang master telah menguasai separuh dunia bawah tanah di Provinsi Changlin. Sungguh mengejutkan. Bahkan saya tidak akan percaya jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Qilian dipenuhi dengan emosi. Jika dia diberitahu bahwa Chen Feiyu baru pergi dari gunung selama sebulan, dia mungkin akan lebih terkejut. Tiba-tiba, di luar menara Wangjiang, ombak bergolak dan energi pedang ada di mana-mana. Chen Feiyu sedikit mengernyit, merasakan niat pedang yang sangat kuat bergulir dari jauh ke dekat. Tiba-tiba, ada ledakan di dinding di seberang Chen Feiyu, dan seluruh dinding keras tiba-tiba berubah menjadi bubuk. Semua orang berseru. Saat berikutnya, seorang pria berpakaian hijau dan memegang pedang masuk dari dinding yang berubah menjadi bubuk. Dia tampak seperti dewa, melihat sekeliling ke semua orang, dan berkata dengan dingin dan bangga, "Malam ini, saya datang untuk membunuh Chen Feiyu. Malam ini, saya datang untuk membunuh Chen Feiyu." Pernyataan yang mendominasi bergema di seluruh lantai. Jejak kemarahan melintas di antara alis Qilian jika Chen Feiyu tidak berdiri di sana tanpa reaksi apapun, dia akan bergegas ke depan. Chen Feiyu sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan aura yang mirip dengan Tuyanbai dari orang ini, tetapi auranya lebih dari 10 kali lebih kuat. Jika dia menebak dengan benar, orang ini adalah kakak laki-laki Tuyanbai. Ahli ilmu pedang. Sejak Chen Feiyu turun dari gunung, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang kuat di alam master. Dia sangat ingin bersaing dengan Qiu Jianxing untuk melihat seberapa jauh tingkat kultivasinya setelah terobosannya. Qiu Jianxing berdiri dengan bangga dengan pedang di tangan, melihat ke bawah pada segala sesuatu. Matanya yang tajam menyapu kerumunan. Akhirnya, dia melihat ke arah Chen Feiyu yang acuh tak acuh di antara kerumunan dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu Chen Feiyu?" Setelah dia selesai berbicara, sedikit keraguan melintas di alisnya, karena dia tidak bisa merasakan sedikit pun aura prajurit dari tubuh Chen Feiyu. Tentu saja. Chen Feiyu tersenyum dan mengangkat alisnya, "Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Kematian sudah pasti." Qiu Jianxing tampak galak, sama sekali tidak memperhatikan Chen Feiyu. Pedang panjang di tangannya sepertinya bergetar tanpa henti, dan suara pedang yang berdengung meletus. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tampak marah. Baru saja, kelompok orang besar ini bersumpah untuk mematuhi Chen Feiyu, tetapi dalam sekejap, seseorang keluar untuk menantang Chen Feiyu, yang sama saja dengan menamparkan wajah mereka di depan umum. Hanya Li Chen-seng yang menunjukkan keraguan, dia selalu merasa bahwa Qiu Jianxing tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Zhao Zong dari kota Qinglan memutar matanya. Dia adalah salah satu orang besar baru. Dia tahu betul bahwa di mata Chen Feiyu, dia pasti tidak akan sebaik Jiang Tianhu, Cheng Zong dan lainnya. Tapi sekarang, itu adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk menunjukkan wajahnya. Di masa depan, itu pasti akan membuat Chen Feiyu memandangnya secara berbeda. "Brengsek, siapa kamu? Beraninya kamu begitu lancang pada Tuan Chen? Sialan, aku akan membunuhmu dengan satu tembakan." Zhao Zong sangat marah, mengeluarkan pistol dari tangannya dan mengarahkannya ke Qiu Jianxing. Qiu Jianxing menatapnya dengan ringan, dengan rasa jijik yang tak terselubung di matanya. Rumput. Zhao Zong sangat marah. Dia bisa menjadi bos dunia bawah tanah di kota Qinglan. Dia sudah menjadi orang yang kejam, tapi sekarang dia dibenci oleh Qiu Jianxing di depan umum. Dalam kemarahan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menarik pelatuknya. Pada Qiu Jianxing. Dengan ledakan suara tembakan, senyuman haus darah muncul di sudut mulut Zhao Zong. Dia sepertinya telah melihat adegan di mana Qiu Jianxing tertembak di kepala dan meninggal. Qiu Jianxing berdiri diam, ekspresinya semakin menghina. Melihat peluru datang kepadanya, dia tiba-tiba menjentikannya dengan jarinya. Semua orang mendengar suara letupan. Peluru itu memantul kembali di udara dan terpantul ke kepala Zhao Zong. Berdarah lubang muncul di dahinya. Bos besar bisa mati dalam sekejap. Bab 203 Akar Rumput. Semua orang kaget dan ketakutan. Chen Feiyu mengangguk diam-diam. Qiu Jianxing menguasai kekuatan dan kecepatan jari ini dengan sangat baik, menunjukkan budidaya seni bela diri yang luar biasa. Sayangnya, dia masih perlu membalut jari-jarinya dengan kekuatan internal agar mampu menahan peluru. Dari segi kekuatan fisik saja, dia bukan lagi lawan saya. Chen Feiyu penuh percaya diri, dengan senyuman di bibirnya. Di lapangan, Qiu Jianxing tampak menghina, perlahan menarik kembali jarinya, dan mencibir, "Seekor semut berani menyerangku, sayang sekali jika mati." Saat ini, tubuh Zhao Zong terjatuh lemas ke tanah, senyuman di bibirnya masih ada, dia bahkan mungkin tidak tahu bagaimana dia mati.
Semua orang terbangun kaget, lalu terjadi keributan. Mereka menjentikkan peluru dengan jari. Apakah Anda yakin ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Bahkan Cilian yang berpengetahuan luas pun memiliki ekspresi terkejut di matanya dan bergumam, sangat kuat. Saya ingat, Anda adalah Qiu Jianxing, ahli pendekar pedang Qiu Jianxing. Tiba-tiba, Li Chenseng berteriak kaget, suaranya bergetar, dia segera berlari, membungkuk kepada Qiu Jianxing, dan berkata dengan hormat, saya tidak tahu bahwa Grandmaster Qiu ada di sini. Saya melewatkan sambutan dari jauh. Mohon maafkan saya, Guru Besar Qiu. Qiu Jianxing memandang Cheng Zong dan bertanya, apakah kamu mengenal saya? Li Chenseng tersenyum datar dan berkata, sebagai balasan kepada Grandmaster, nama saya Li Chenseng. Saya bertemu Anda di keluarga Liu di Yanjing beberapa tahun yang lalu. Wajar jika Anda tidak mengingat saya. Dalam perjalanan menuju seni bela diri, pada tahap Tong Yu, seseorang sudah menjadi master langka di dunia, dan Grandmaster bahkan lebih merupakan master di antara para master. Dapat dikatakan bahwa kemanapun master-master pergi, dia bisa menyebabkan badai berdarah, yang bahkan merugikan negara dengan banyak uang. Bakat yang hanya bisa dimenangkan oleh kekuatan. Qiu Jianxing mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Li Chenseng tiba-tiba berdiri di belakang Qiu Jianxing, dengan tatapan bangga di matanya. Apa? Dia adalah pendekar pedang yang kuat di tingkat master. Di Menara Wangjiang, Jiang Tianhu dan yang lainnya terkejut dan mata mereka membelalak. Tapi memang benar, kecuali orang kuat di alam master, siapa lagi yang bisa melakukannya dengan jari menahan peluru. Dalam sekejap, wajah semua orang menjadi pucat, dan perasaan putus asa menyelimuti hati semua orang. Meskipun mereka semua adalah orang-orang yang kuat, mereka tidak berbeda dengan semut di depan Tuan yang berkuasa, dan tidak ada harapan untuk melarikan diri. Feng Zhenyu menepuk pahanya dan mengutuk dalam benaknya, sialan, jika aku tahu bahwa Chen Feiyu telah menyinggung Tuan yang kuat, dia tidak akan ikut bersenang-senang bahkan jika dia membunuhku. Cheng Zong membuat kesalahan pada aku, Cheng Zong melakukan kesalahan padaku. Belum lagi betapa menyesalnya perasaannya. Qiu Jianxing melihat sekeliling ke semua orang, dan kemanapun matanya yang tajam memandang, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Tiba-tiba, saya mendengar Qiu Jianxing berkata, malam ini, saya di sini hanya untuk membunuh Chen Feiyu. Saya bisa melupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dia. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut dan gembira. Feng Zhenyu bahkan tidak ragu-ragu. Dia berjalan dengan cepat dan berkata dengan tangan ditangkupkan, halo, Grandmaster Qiu, Feng Zhenyu ada di kota Xiajiangyi. Saya datang ke sini hanya untuk pertemuan kebetulan dan tidak ada hubungannya dengan Chen Feiyu. Setelah mengatakan itu, dia berdiri di belakang Qiu Jianxing. Li Chenseng menepuk bahu Feng Zhenyu dan berkata sambil tersenyum, Saudara Feng, mereka yang memahami keadaan saat ini adalah pahlawan. Feng Zhenyu tertawa datar dan menghela napas lega. Dengan Feng Zhenyu yang memimpin, orang-orang besar lainnya berlari mendekat. Tuan Qiu, saya Jing Hongwei, dan saya bersedia meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang. Cheng Lifu tidak ada hubungannya dengan Chen Feiyu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang, termasuk Jiang Tianhu dan Cheng Zong, berdiri di belakang Qiu Jianxing dan menarik garis yang jelas dengan Chen Feiyu. Chen Feiyu yang semula dicari-cari semua orang, tiba-tiba hanya tersisa Cilian. Cilian Qi gemetar, menunjuk ke arah Jiang Tianhu dan yang lainnya dan dengan marah berteriak, kalian sekelompok bunga dinding, kamu tidak tahu malu. Bab 204 sebenarnya, saya juga seorang master. Jiang Tianhu dan yang lainnya tampak malu, tetapi mereka yang memahami keadaan saat ini adalah pahlawan, dan Qiu Jianxing adalah ahli ilmu pedang antara Chen Feiyu dan Qiu Jianxing, orang bodoh manapun akan memilih Qiu Jianxing. Chen Feiyu berkata dengan tenang, Cilian, tidak perlu marah tentang hal ini. Yang kuat tidak perlu peduli dengan pilihan dan pemikiran yang lemah, seperti singa yang tidak peduli dengan apa yang dipikirkan domba. Ya, itulah yang diajarkan guruku, kata Cilian dengan hormat. Qiu Jianxing mencibir dan berkata, di bawah Grandmaster, semuanya adalah semut. Di depan mereka, Anda memang bisa disebut orang yang kuat, tetapi di depan Grandmaster yang kuat, Anda tidak berbeda dengan domba, atau bahkan lebih buruk dari domba. Kamu adalah kakak laki-laki Tu Yanbai, kan? Di Menara Wangjiang ini, Tu Yanbai sama percaya diri sepertimu, tapi pada akhirnya, dia terbunuh oleh pedangku. Oh, ngomong-ngomong. Chen Feiyu mengeluarkan rasa dinginnya pedang yang menyala. Ruan Jian tersenyum dan berkata, bahkan pedang panjang Tu Yanbai telah menjadi milikku. Jiang Tianhu dan yang lainnya ketakutan dan tidak tahu dari mana Chen Feiyu mendapat kepercayaan diri untuk berani memprovokasi master yang kuat. Apakah dia tidak tahu teror dari Tuan yang kuat? Qiu Jianxing sangat marah, dan pedang di tangannya mulai bergetar lagi. Saat berikutnya, semua orang mendengar suara, dentang, dan Qiu Jianxing menghunus pedangnya tiba-tiba,
pedang itu seperti genangan air musim gugur, dengan cahaya dingin bersinar di mana-mana, dan Jiang Tianhu dan yang lainnya merasakan gelombang dingin. Chen Feiyu menjadi tenang. Dia tahu betul bahwa Qiu Jianxing, sebagai master yang kuat, hanya akan mengambil tindakan jika dia tidak mengambil tindakan. Begitu dia mengambil tindakan, dia akan menjadi sekuat guntur. Chen Feiyu, kamu pantas mati. Qiu Jianxing memegang pedang dan mengenakan gaun hijau tanpa angin. Momentumnya luar biasa, dan masih terus meningkat. Jiang Tianhu dan yang lainnya merasakan rasa takut datang dari hati mereka, dan mereka tidak mempunyai keberanian untuk melawan. Auranya saja sudah sangat mengintimidasi, dan dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai master yang kuat. Chen Feiyu masih berdiri dengan tenang, tetapi terlihat ekspresinya serius, perhatiannya sangat terkonsentrasi, dan dia siap meledak kapan saja. Di luar Menara Wangjiang, sungai sedang bergelombang. Di dalam Menara Wangjiang, ada kilatan pedang dan bayangan, dan suasananya khusyuk, akan segera pecah. Tiba-tiba, ekspresi Qiu Jianxing menjadi kaku. Meskipun tubuhnya tetap tidak bergerak, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh tubuhnya, berubah menjadi entitas nyata dan menembak ke arah Chen Feiyu dari segala arah. Suara menembus langit sangat keras. Termasuk Qilian, kapan semua orang melihat pemandangan seperti itu? Semua orang sangat ketakutan hingga mulut mereka terbuka lebar. Master-master memang sangat kuat. Kekuatan setiap energi pedang mungkin tidak sebanding dengan serangan penuh Tuyanbai. Dengan begitu banyak energi pedang yang keluar sekaligus, itu hampir sama dengan ratusan serangan kekuatan penuh gabungan Tuyanbai. Chen Feiyu pasti mati. Li Chen terkejut dan berkata, dia juga seorang seniman bela diri, jadi visinya jauh lebih tinggi daripada Jiang Tianhu dan yang lainnya. Mendengar kata-kata Li Chen, ekspresi Cheng Zong dan yang lainnya berubah lagi, seolah-olah melihat Chen Feiyu ditembus oleh energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak bisa menahan nafas dalam hati, satu-satunya orang di Provinsi Changlin yang dapat dibandingkan dengan Pei Feng. Aku akan mati di Menara Wangjiang hari ini, inilah takdirku. Kecantikan Qilian menjadi pucat, tetapi energi pedang mengamuk di depannya. Dengan kekuatannya saja, apalagi menyelamatkan Chen Feiyu, dia akan terkoyak oleh energi pedang yang kuat bahkan sebelum dia bergegas ke depan. Di mata Qiu Jianxing, Chen Feiyu sudah ditakdirkan untuk mati. Tepat ketika energi pedang yang tak terhitung jumlahnya hendak mengenai Chen Feiyu memegang pedang dengan kedua tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan berteriak, hancurkan. Tiba-tiba, pedang panjang Chen Feiyu menebas, niat pedang yang kuat menyembur keluar, dan terdengar suara ledakan yang keras. Dalam sekejap, energi pedang Qiu Jianxing yang tak terhitung jumlahnya menghilang di udara. Mata semua orang tiba-tiba membelalak tak percaya. Qilian terkejut dan gembira, dan melompat kegirangan, seperti gadis kecil. Melihat ekspresi terkejut Qiu Jianxing, Chen Feiyu tersenyum ringan dan berkata, aku lupa memberitahumu, sebenarnya, aku juga seorang Grandmaster. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Bab 205, memulai sebagai Grandmaster. Anda salah. Apa? Chen Feiyu juga seorang Master di level Master. Saat ini terdapat sebuah monitor di sebuah ruangan di gedung tidak jauh dari Menara Wangjiang, yang ditampilkan di layar adalah pemandangan di dalam Menara Wang Yue. Earl Sura dan Yan Yuking saling memandang dengan kaget, keduanya melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Yan Yuking, yang selalu bercanda, menenangkan emosinya saat ini dan berkata dengan suara yang dalam, Chen Feiyu sudah menjadi master di usia muda. Jika dia benar-benar diizinkan mendominasi dunia bawah tanah di Provinsi Changlin, maka saudara Pei Feng akan terlibat dalam rencana Changlin. Ini pasti akan menjadi kemunduran, berita ini sangat mengejutkan, saya harus segera memberitahu saudara Pei Feng. Earl of Dark Knight tampak sama seriusnya, mengepalkan tinjunya, dan berkata, saya salah perhitungan kali ini. Saya awalnya berpikir bahwa Chen Feiyu dapat membunuh Tuyanbai, paling banyak puncak dari tahap akhir Tongyu, tetapi saya tidak melakukannya. Berharap Chen Feiyu ternyata adalah seorang master. 1010.000 koin Huaxia ini memang tidak mudah didapat. Yan Yuking memutar matanya dan berkata, Chen Feiyu sudah menjadi Grandmaster. Saya pikir misi Anda dapat dibatalkan. Segera kembali ke Provinsi Yuyun dan beritahu saudara Pei Feng beritanya. Karena itu, dia hendak bangun dan berjalan keluar. Setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba menemukan bahwa Earl of Dark Knight tidak bergerak dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Earl of Dark Knight memiliki wajah muram, dan tiba-tiba mengertakkan giginya dan berkata, memang benar aku tidak bisa melawan master tingkat master, tapi aku adalah seorang pembunuh, dan aku tidak pernah menggunakan cara apapun untuk membunuh, dan sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Chen Feiyu. Qiu Jianxing bertahun-tahun yang lalu dia sudah menjadi ahli ilmu pedang. Dalam pertempuran dengan Chen Feiyu ini, Chen Feiyu akan mati dan Qiu Jianxing akan terluka parah, atau keduanya akan terluka. Kapan saatnya tiba, ini adalah waktuku untuk mengambil tindakan.
Apakah kamu benar-benar akan membunuh Chen Feiyu? Yan Yuqing membuka mulutnya karena terkejut. Earl of Dark Knight tetap diam, ekspresinya tegas. Saat ini, di dalam menara Wangjiang, termasuk Qiu Jianxing, semua orang berada dalam suasana hati yang terkejut di depan umum. Chen Feiyu sebenarnya adalah Grandmaster Sekte tersebut. Li Chenseng membuka mulutnya lebar-lebar dan hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Wajah Jiang Tianhu dan lainnya membiru dan putih, sangat kaya. Mengapa mereka berbalik melawan Qiu Jianxing saat menghadapi pertempuran? Itu karena Qiu Jianxing adalah ahli ilmu pedang, dan semua yang berada di bawah masternya adalah semut. Jika mereka tidak membelot dalam pertempuran, mereka akan kehilangan nyawa. Tapi mereka tidak menyangka bahwa Chen Feiyu juga seorang Grandmaster. Ini adalah tamparan di wajah mereka. Guru selalu yang paling kuat. Qilian sangat terkejut hingga matanya bersinar dengan kecemerlangan yang tak dapat dijelaskan. Qiu Jianxing sedikit mengernyit dan terus menatap Chen Feiyu, keraguan muncul di matanya. Chen Feiyu adalah seorang master. Mengapa saya tidak bisa merasakan aura prajurit apapun dari tubuhnya? Tapi dia baru saja menghancurkan energi pedang saya, dan kultivasi yang dia tunjukkan memang seorang master. Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Ha! Chen Feiyu terkekeh dan berkata, apakah kamu pikir kamu tidak dapat melihat menembus diriku? Saya sudah mengatakan bahwa kekuatan saya tidak dapat diukur oleh orang lain. Mata Qiu Jianxing menajam, dia mendengus dingin, dan berkata, saya akui bahwa bakat Anda memang luar biasa karena bisa menjadi master di usia yang begitu muda. Jika tebakan saya benar, Anda seharusnya sudah menemukan buah Tianxin sebelum Anda bisa berhasil menerobos ke ranah master. Namun, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda seorang Grandmaster, Anda memiliki modal untuk melawan saya. Di ranah Grandmaster, ada juga 3, 6, dan 9 level. Bagaimana bisakah kamu menjadi lawanku ketika kamu baru memulai sebagai Grandmaster? Masuk Grandmaster. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan terkekeh, sarkasmenya sangat jelas. Tiba-tiba, matanya tiba-tiba mengembun, dia perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya, mengarahkannya ke Qiu Jianxing, dan berkata dengan dingin, kalau begitu aku akan melakukannya memberitahu Anda faktanya, betapa salahnya Anda. Setelah mengatakan itu, Chen Feiyu mengeluarkan peluit yang jelas, dan momentum di sekelilingnya melonjak. Dia tiba-tiba melepaskannya, dan pedang panjang itu seperti anak panah dari tali, menembak ke arah Qiu Jianxing. Itu sangat cepat, suara menusuk udaranya keras, dan kekuatannya luar biasa. Bab 206 Chen Feiyu harus mati. Meskipun pedangnya belum tiba, energi pedang yang kuat telah memaksa kemeja hijau Qiu Jianxing mengeluarkan suara berburu. Qiu Jianxing sedikit mengernyit. Dia sekuat dia. Menghadapi pedang Chen Feiyu, dia merasa sedikit rumit. Dia tidak bisa menahan konsentrasi. Ketika pedang datang kepadanya, pada saat kritis, pedang di tangannya tiba-tiba terangkat. Kedua pedang tajam itu tiba-tiba bertabrakan. Dalam sekejap, di mana kedua pedang itu berpotongan, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Dengan Qiu Jianxing sebagai pusat lingkaran, energi pedang mengamuk tak terkendali. Retakan yang mengejutkan muncul satu demi satu di tanah dan dinding yang keras. Semua orang tercengang dan bersembunyi di sudut untuk menghindari bencana yang tidak terpikirkan. Tiba-tiba, Chen Feiyu tertawa terbahak-bahak, dan dengan jentikan kakinya yang tiba-tiba, dia melompat ke udara, memegang gagang pedang di udara, dan dengan sikap merendahkan, energi sebenarnya di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan dia menekan. Qiu Jianxing merasakan kekuatan yang kuat datang dari pedang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah. Tetapi hanya setengah langkah saja sudah memalukan baginya. Beraninya kamu, Suzy. Qiu Jianxing sangat marah dan mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, di bawah benturan dua energi yang kuat, retakan di lantai dan dinding Menara Wangjiang meluas dengan cepat. Seluruh Menara Wangjiang mulai bergetar, dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Tidak, Menara Wangjiang akan runtuh. Semuanya, cepat keluar. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan semua orang sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka lari ke bawah, takut jika mereka berlari terlalu lambat, mereka akan dikubur hidup-hidup di sini. Qilian tampak ragu-ragu, menatap Chen Feiyu dengan bingung, dan akhirnya menghentakkan kakinya, memilih untuk mempercayai Chen Feiyu, dan berlari keluar bersama semua orang. Dalam sekejap, hanya Chen Feiyu dan Qiu Jianxing yang tersisa di Menara Wangjiang yang awalnya ramai. Mendengar ledakan yang keras, Qiu Jianxing mundur 3 langkah lagi, di sisi lain, Chen Feiyu memegang pedang panjang di tangannya dan terbang mundur di udara, dan akhirnya mendarat dengan kokoh di tanah. Jelas sekali, dalam kontes head-to-head ini, Chen Feiyu lebih unggul. Chen Feiyu hanyalah seorang Grandmaster baru, bagaimana dia bisa begitu kuat? Mata Qiu Jianxing dipenuhi dengan keterkejutan. Chen Feiyu berdiri dengan bangga dengan pedang di tangannya, matanya dipenuhi semangat tinggi, lanjutkan. Begitu dia selesai berbicara, Chen Feiyu melangkah maju lagi.
Pedang itu sepertinya diselimuti oleh aura tak kasat mata, dan niat pedangnya sangat menakjubkan. Ekspresi Qiu Jianxing menjadi gelap dan dia memegang pedangnya untuk menghadapi musuh. Dalam sekejap, mereka berdua bertarung lagi, dengan pedang berkobar, bayangan pedang muncul, dan energi pedang tajam menyembur keluar dari waktu ke waktu. Qiu Jianxing adalah ahli ilmu pedang yang langka dan lawan paling kuat yang pernah ditemui Chen Feiyu sejak dia turun dari gunung. Chen Feiyu tampaknya telah sepenuhnya melepaskan dirinya dan tenggelam dalam sensasi pertarungan. Pedang yang tajam. Pada saat ini, kekuatan kuat Chen Feiyu setelah terobosannya tercermin sepenuhnya, dia menjadi semakin terampil dalam Yue Zhan, dan dia segera menang dan menekan Qiu Jianxing. Di sisi lain, Qiu Jianxing berada dalam masalah. Dia bisa merasakan bahwa Chen Feiyu sama sekali bukan seorang Grandmaster baru. Tingkat kultivasinya benar-benar di atas miliknya. Terutama gerakan pedangnya yang lebih indah dan tak tertandingi. Dia belum pernah melihatnya di hidupnya. Semakin dia bertarung, semakin baik dia jadinya. Ketakutan, Chen Feiyu memaksanya mundur berulang kali. Di bawah amukan energi pedang kedua pria itu, Menara Wang Jiang yang awalnya berlantai 5, seperti proyek jelek, telah berlubang dan terancam runtuh kapan saja. Jiang Tianhu, Cheng Zong dan yang lainnya berlari keluar dari radius 20 meter Menara Wang Jiang sebelum berhenti terlepas dari ketakutan mereka semua melihat ke Menara Wang Yue. Di depan mata semua orang, Menara Wang Yue runtuh, dan dari waktu ke waktu, energi pedang yang tebal akan menyembur melalui atap. Semua orang terkejut dan tidak dapat membayangkan betapa sengitnya pertempuran di tengah medan perang. Namun, satu hal yang mereka ketahui dengan baik adalah bahwa konsekuensi dari pertempuran di Menara Wang Yue akan secara langsung menentukan nasib masa depan mereka. Di antara orang-orang ini, Li Chen-Seng adalah yang paling panik, dialah yang pertama bereaksi. Jika Chen Feiyu mengalahkan Qiu Jianxing, dia sudah bisa meramalkan bahwa Chen Feiyu tidak akan pernah melepaskannya. Qiu Jianxing telah menjadi Grandmaster bertahun-tahun yang lalu, dan Chen Feiyu hanyalah seorang Grandmaster baru. Dia pasti bukan lawan Qiu Jianxing. Singkatnya, Chen Feiyu harus mati. Li Chen-Seng mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Bab 207 Matahari Terbit. Qilian berdiri tidak jauh dari sana, menatap Menara Wang Yue dari dekat, matanya yang indah penuh kekhawatiran. Pada saat ini, di Menara Wang Yue, Chen Feiyu mengayunkan pedangnya, memaksa Qiu Jianxing mundur terus-menerus. Seorang ahli ilmu pedang tidak lebih dari itu, Chen Feiyu mencibir. Qiu Jianxing menyandarkan pedangnya ke tanah untuk menstabilkan tubuhnya. Kemeja hijau aslinya yang bersih dan rapi telah robek di beberapa tempat, membuatnya terlihat sangat malu. Dia sedikit terengah-engah, menarik napas dalam-dalam, hatinya penuh ketakutan, dan berkata dengan ngeri, Chen Feiyu, kamu memang sangat kuat, tetapi kamu masih bukan tandinganku. Chen Feiyu mengerutkan bibirnya dan tidak menganggapnya serius. Kemarahan melintas di mata Qiu Jianxing, dan kemudian dia meletakkan pedang panjang di dadanya dan melanjutkan, saya memiliki 3 gaya pedang, Xing Yao, Yue Hua, dan Sungang. Gaya pedang Star Yao dikalahkan 10 tahun yang lalu. 13 ahli pendekar pedang di Provinsi Yuyun juga merupakan perjuanganku untuk menjadi terkenal. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah menggunakan pedang Yue Hua di Yanjing, dan dipuji oleh Master Kendo terbaik keluarga Liu di Yanjing sebagai teknik pedang yang luar biasa dan langka di dunia. Hari ini, Anda mendapat kehormatan untuk menyaksikan jurus terakhir saya, jurus pedang matahari. Bahkan jika Anda mati karena pedang, Anda tidak akan menyesal. Setelah mengatakan itu, Qiu Jianxing tampak serius dan tiba-tiba berteriak dengan keras. Niat pedang besar itu terus meningkat, seolah-olah itu nyata, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba meletus dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Seperti matahari terbit, kecemerlangannya begitu mempesona hingga sulit untuk melihatnya. Chen Feiyu sedikit mengernyit, mengetahui bahwa ini adalah gerakan paling kuat dari Qiu Jianxing, dan matanya menjadi serius. Di luar Menara Wang Jiang, Cheng Zong dan yang lainnya terkejut saat melihat matahari muncul di dalam gedung, bersinar dengan cahaya keemasan dan terus tumbuh. Astaga, apakah kamu yakin ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Grandmaster Qiu adalah dewa yang luar biasa, kata Cheng Lifu dengan kaget. Li Chen-Seng mencibir dan berkata, saya pikir Chen Feiyu pasti akan mati kali ini. Tiba-tiba, Qilian menatap Li Chen-Seng dengan dingin, dengan niat membunuh, dan berkata dengan dingin, guru sudah mati, saya akan membiarkanmu dikuburkan bersamanya. Li Chen-Seng mendengus dengan nada menghina, seorang pelayan benar-benar berani mengancamku. Ketika Chen Feiyu dibunuh oleh Tuan Qiu, mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Di dalam Menara Wang Jiang, gaya pedang sinar matahari. Qiu Jianxing berteriak keras, dan tubuh serta pedangnya tampak berubah menjadi matahari keemasan yang bersinar dengan momentum yang tak terhentikan, menembak ke arah Chen Feiyu. Langkah terakhir, hidup dan mati akan terbagi. Chen Feiyu, menderita kematian. Teriak Qiu Jianxing, cahaya pedang itu seterang matahari pagi, dan kecepatannya secepat bintang jatuh.
Jurus ini sudah menjadi jurus terkuat Qiu Jianxing, dia sangat yakin bahwa meskipun tingkat kultivasi Chen Feiyu lebih kuat dari miliknya, dia pasti akan termasuk dalam jurus ini. Sudah ada senyuman di sudut mulutnya. Ekspresi Chen Feiyu serius, dan napasnya tiba-tiba menjadi sesak. Saat berikutnya, cahaya kemasan terang langsung menelan Chen Feiyu. Di luar menara Wang Jiang, Cheng Zong, Jiang Tianhu dan lainnya semuanya tercengang. Lampu emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari menara, menyinari semuanya menjadi emas. Tidak heran mereka mengatakan bahwa semua tuan hanyalah semut. Jurus sekuat itu belum pernah terjadi sebelumnya. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan mempercayainya bahkan jika saya dipukuli sampai mati. Kami manusia disebut orang besar dengan sia-sia. Kami biasanya menikmati kemuliaan dan kekayaan dan berpikir kami benar. Tetapi dalam menghadapi kekuatan yang begitu kuat, dia tidak berbeda dengan seekor semut, gumam Cheng Zong. Li Chen-Seng mencibir dan berkata, kekuatan pedang Grandmaster Qiu mungkin hampir sama dengan rudal. Meskipun Chen Feiyu sangat kuat, bagaimanapun juga, dia baru saja menjadi seorang Grandmaster, jadi dia pasti akan mati. Semua orang terdiam, sangat yakin bahwa Chen Feiyu telah meninggal. Bab 208 Mematahkan Matahari. Qilian berdiri di samping, memegang tangannya dengan gugup di depan dadanya, berdoa agar Chen Feiyu selamat. Tiba-tiba, suara gemuruh yang keras meletus di Menara Wang Yue. Menara Wang Jiang yang semula tingginya hampir 20 meter, langsung runtuh, menimbulkan debu setinggi beberapa meter, dan cahaya kemasan pun menghilang. Kekuatan pedang Qiu Jianxing langsung menghancurkan sebuah bangunan. Semua orang tercengang dan bahkan lebih ngeri. Mereka dengan cepat menatap dengan gugup ke tengah reruntuhan, tetapi asap dan debu tebal dan menghalangi pandangan mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat pemandangan di dalamnya. Bos Jiang, menurutmu siapa yang menang? Cheng Zong bertanya dengan gugup, bahkan tidak berani menarik napas. Sebelum Jiang Tianhu dapat berbicara, Li Chen-Seng sudah mencibir, Tuan Cheng, bukankah sudah jelas? Pedang Grandmaster Qiu sangat kuat sehingga tidak peduli seberapa kuat Chen Feiyu, dia pasti akan mati. Tiba-tiba, Qilian tiba-tiba menatap Li Chen-Seng, dengan rahasia pembunuhan di matanya, dan berkata dengan dingin, jika tuannya meninggal, saya akan membiarkanmu dikuburkan bersamanya. Li Chen-Seng terkejut dan kemudian marah. Dia biasanya adalah bos yang menyendiri dan ahli seni bela diri. Selain Chen Feiyu, Tu Yanbai dan Qiu Jianxing, kapan dia pernah diancam seperti ini? Huff, tunggu saja. Akan kulihat betapa arogannya dirimu setelah melihat tubuh Chen Feiyu. Tapi Chen Feiyu sangat cantik. Bahkan pelayannya pun sangat cantik. Bahkan aku pun mau tak mau terharu. Setelah Chen Feiyu meninggal, mungkin aku akan melakukannya. Jika masih ada kesempatan, aku bisa membawanya ke bawah tendaku untuk menghangatkan tempat tidur, hehe. Li Chen-Seng tertawa bangga di dalam hatinya. Jiang Tianhu terdiam, dan merasa bahwa Chen Feiyu hidup atau mati, dan menghela nafas dalam hatinya, aduh, talenta muda seperti Tuan Chen meninggal di sini. Mari kita tidak berbicara tentang bagaimana melawan kekuatan dunia bawah tanah di Provinsi Yuyun di masa depan. Terima kasih saja. Sedangkan untuk nona muda, saya bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi saya hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Di tengah reruntuhan, debu berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan sosok dua orang. Semua orang dengan cepat melihat dengan penuh perhatian, menunggu hasil akhir dari pertempuran ini. Qilian memperhatikan dengan gugup tanpa berkedip. Segera, asapnya benar-benar hilang, dan Chen Feiyu dan Qiu Jianxing berdiri berdampingan, jaraknya kurang dari 3 meter. Mereka berdua memegang pedang. Bedanya, pakaian Chen Feiyu berlumuran darah merah cerah, yang terlihat mengejutkan. Qilian tampak ngeri, dan seluruh hatinya terjerat, apakah tuannya kalah? Li Chen-Seng terkejut, tapi kemudian dia benar-benar santai dan tertawa keras, apa yang saya bicarakan. Grandmaster Qiu tidak terkalahkan di dunia. Jika Chen Feiyu dan Grandmaster Qiu memulai perkelahian, mereka pasti akan mati. Jiang Tianhu, Cheng Zong dan yang lainnya saling memandang dengan perasaan campur aduk di hati mereka. Itu saja. Tanpa pahlawan muda seperti Tuan Chen, dunia bawah tanah kita di Provinsi Changlin mungkin akan dianeksasi oleh Provinsi Yuyun di masa depan. Cheng Zong menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan senyum pahit. Sayang sekali mereka tidak melihat ekspresi terkejut dan menyakitkan Qiu Jianxing, jika tidak, mereka tidak akan mengira Chen Feiyu telah kalah. Di lapangan, Qiu Jianxing membelakangi Chen Feiyu, perlahan berbalik, dengan keheranan, kebingungan dan keheranan di matanya, dan bertanya, teknik pedang apa yang baru saja kamu gunakan? Ini adalah jurus pedang dalam teknik pedang janji. Penilaian Hongmeng adalah bahwa janji melahirkan Tai Chi, dan Tai Chi memunculkan segala sesuatu. Tahu pada awalnya tidak memiliki nama, jadi jurus ini tidak memiliki nama, tetapi karena teknik pedangmu disebut, Rimang, maka saya akan beri nama, Pori. Kata Chen Feiyu dengan tenang, ekspresinya tidak sedih atau bahagia.
Ketika Chen Feiyu berduel dengan Xie Xingjun hari itu di tepi laut, dia menggunakan uji boxing, tapi sekarang dia mengubah tinju menjadi ilmu pedang, yang membuatnya semakin kuat. Pori. Pori yang luar biasa, ilmu pedang yang luar biasa, Qiyu yakin dia kalah. Qiyu Jianxing tersenyum pahit, dan tiba-tiba, dengan letupan, aliran panah darah menyembur dari dadanya, menutupi seluruh gaun hijau semua diwarnai dengan warna gelap. Bab 209 Likuidasi. Qiyu Jianxing berdiri dengan goyah dan bersandar di tanah dengan pedangnya untuk menahan dirinya agar tidak jatuh. Saat berikutnya, kepalanya tertunduk dengan lembut dan tidak ada suara. Bahkan jika dia mati, Qiyu Jianxing masih berdiri. Ini adalah martabat menjadi seorang master. Cahaya bulan seperti air, menyinari dirinya dengan ringan, khusyuk dan sunyi. Chen Feiyu tidak melihatnya dan berjalan ke arah Qilian. Ternyata, Chen Feiyu yang menang. Semua orang sangat terkejut, terutama Li Chenseng, yang matanya semakin ngeri. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, bagaimana Chen Feiyu bisa menjadi lawan Qiyu Jianxing. Ini pasti menjadi palsu. Qilian berteriak kaget, melompat dari tempatnya, dan berlari cepat ke arah Chen Feiyu, berkata dengan terkejut dan gembira, "Tuan, apakah Anda? Apakah Anda baik-baik saja?" Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah. Noda darah di tubuh tuannya," kata Qilian cemas. "Ini milik Qiyu Jianxing." Chen Feiyu tersenyum, menyentuh hidungnya, dan mengingat adegan terakhir pertempuran yang menentukan dengan Qiyu Jianxing. Baru saja, Qiyu Jianxing menggunakan gaya pedang sinar matahari untuk menyerang Chen Feiyu. Chen Feiyu memang merasakan sedikit ancaman pada saat itu, dan memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Dia menggunakan teknik pedang Wuji, berdiri diam, dan ditembakkan pada saat kritis. Pada saat ini, pedang panjang di tangannya menembus pusat cahaya keemasan, hampir menyentuh ujung pedang Qiyu Jianxing. Dalam sekejap, cahaya keemasan meledak, membungkus Chen Feiyu dan Qiyu Jianxing di dalam itu pada saat yang sama. Di bawah pengaruh energi pedang yang kuat, seluruh menara Wangjiang runtuh seketika. Qiyu Jianxing tampak tercengang, karena dia merasakan perasaan misterius pada pedang Chen Feiyu, yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Yang lebih mengejutkannya adalah niat membunuh dan niat pedang aslinya yang luar biasa menghilang menjadi ketiadaan dalam sekejap. Pada saat Qiyu Jianxing terkejut, Chen Feiyu terhuyung ke depan, cahaya perak menyala, pedang panjang telah menembus dada Qiyu Jianxing, darah muncrat dari sudut mulut Qiyu Jianxing dan memercik ke tubuh Chen Feiyu. Inilah adegan yang semua orang baru saja melihatnya. "Aku membuatmu khawatir." Chen Feiyu mencubit pipi Qilian dan mengangkat sudut mulutnya sambil tersenyum lembut. Ini adalah pertama kalinya Chen Feiyu begitu akrab dengan Qilian. Qilian tersipu, dan ketika dia terkejut dengan tingkat kultivasi tuannya, dia juga memiliki perasaan manis, yang membuatnya merasa kedinginan karena menjadi seorang pembunuh. Semakin panas lagi. Segera, Chen Feiyu memandang Jiang Tianhu, Cheng Zong dan yang lainnya, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Setiap orang yang dilirik oleh Chen Feiyu merasakan hawa dingin di hati mereka, dan rasa dingin menjalar ke puncak kepala mereka. Di antara orang-orang ini, Cheng Zong adalah yang tertua dan berkulit paling tebal. Dia menekan rasa takut di dalam hatinya dan berlari ke arah Chen Feiyu. Dia membungkuk dan berkata sambil tersenyum menyanjung, "Tuan Chen mahir dalam ilmu pedang. Hari ini, pedang yang membunuh musuh dibersihkan di bawah pedang. Saya pasti akan melakukannya." Seluruh komunitas seni bela diri Tiongkok terkenal, "Selamat untuk Tuan Chen, selamat untuk Tuan Chen." Menilai dari ucapan selamatnya yang tulus, tidak ada jejak pembelotan sebelumnya dalam pertempuran. Bahkan Chen Feiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Cheng Zong dan mengutuk dalam hatinya betapa tidak tahu malunya. Ketika Jiang Tianhu, Cheng Lifu dan yang lainnya melihat Cheng Zong memimpin, mereka semua bangun dan berlari untuk memberi selamat kepada Chen Feiyu. Masing-masing lebih tersanjung dari yang lain. Bahkan Li Chenseng bercampur dalam kerumunan, diam-diam berdoa agar Chen Feiyu bisa menghindarkannya dari pengkhianatan ini. Qilian berdiri di samping, merasa jijik. Chen Feiyu melihat sekeliling kerumunan, lalu mengangkat bibirnya dengan senyuman lucu dan berkata, "Li Chenseng, aku ingat ini kedua kalinya kamu membelot dalam pertempuran, kan?" Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah mengetahui bahwa Chen Feiyu telah mulai menyelesaikan masalah, semua orang merasa mati rasa dan tidak berani menarik napas. Bab 210, menghina musuh berarti menghina diri sendiri. Wajah Li Chenseng menjadi pucat, keringat dingin membasahi dahinya, dan dia berkata dengan ketakutan, "Ya. Ya, Tuan Chen, saya tahu saya salah. Mohon maafkan saya lagi. Saya akan setia kepada Anda di masa depan. Aku bersumpah." Dengan pop, Li Chenseng berlutut di depan Chen Feiyu, bersujud dan memohon belas kasihan. Bagaimana dia bisa tetap memiliki martabat sebagai bos besar?
Suasana hati Chen Feiyu tidak berfluktuasi sama sekali, dan dia berkata dengan tenang, ketika Jiang Tianhu memperkenalkan Anda sebelumnya, dia berkata bahwa Anda tidak tertandingi dalam hal akal. Pada saat itu, saya masih memiliki harapan yang tinggi kepada Anda. Namun, rangkaian hal ini telah membuktikan bahwa kamu hanya pintar tetapi tidak terlalu pintar. Kamu pintar tetapi kamu pintar. Aku membuat kesalahan terhadap orang-orang sepertimu. Aku katakan sebelumnya bahwa jika kamu berani mengkhianatiku lagi, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Aku, Chen Feiyu, selalu lakukan apa yang aku katakan. Wajah Li Chenseng menjadi pucat, dia tiba-tiba menjadi kejam, tiba-tiba melompat, dan memukul perut Chen Feiyu dengan telapak tangannya. Cilian dan yang lainnya tiba-tiba berseru. Seringai ganas muncul di sudut mulut Li Chenseng, saya, Li Chenseng, juga seorang master di tahap tengah, Tong Yu. Bahkan jika Anda seorang master, Anda pasti akan terluka jika menerima telapak tangan penuh dari saya pada jarak yang begitu dekat. Jika Anda ingin menyalahkan Chen Feiyu, salahkan dia. Anda terlalu merasa benar sendiri. Jadi saya katakan, Anda hanya memiliki sedikit kepintaran tetapi tidak memiliki kebijaksanaan yang besar. Semua master hanyalah semut. Apakah menurut Anda pernyataan ini tidak berdasar? Chen Feiyu terus berkata dengan nada menghina, Anda berani menyelinap menyerang master di tengah-tengah, Tong Yu. Siapa yang memberimu keberanian? Ada ekspresi ngeri di mata Li Chenseng, dan dia hendak melarikan diri tiba-tiba, cahaya perak melintas di depan matanya, dan Chen Feiyu memenggal kepalanya dengan pedang, dan darah muncrat. Meskipun Jiang Tianhu dan yang lainnya adalah bos yang kejam di dunia bawah tanah, mereka masih ketakutan saat melihat pemandangan di depan mereka. Ini terakhir kalinya aku akan mentolerirmu. Jika ada pengkhianat di masa depan, mereka akan bernasib sama seperti Li Chenseng. Aku, Chen Feiyu, selalu melakukan apa yang aku katakan, jadi kalian bisa melakukannya sendiri. Chen Feiyu melihat sekeliling ke semua orang dan berkata dengan dingin. Dia percaya bahwa dengan teladan Li Chenseng dalam menakut-nakuti monyet, Cheng Zong dan yang lainnya pasti akan mengingatnya secara mendalam. Benar saja, Cheng Zong dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka mengangguk berulang kali. Hanya bercanda, bahkan Qiu Jianxing, ahli ilmu pedang, mati di tangan Chen Feiyu. Dibandingkan dengan Qiu Jianxing, orang-orang ini lebih buruk dari semut. Jika Chen Feiyu ingin membunuh mereka, itu akan sangat mudah. Cheng Lifu tersenyum datar dan berkata, Tuan Chen, jangan khawatir, Li Chenseng hanyalah penjahat yang mengira dia akan mengkhianati Tuan Chen jika dia mengandalkan Qiu Jianxing. Dia bahkan tidak melihat apa yang dimaksud dengan likuidasi Qiu Jianxing. Bahkan Tuan Chen Anda bahkan tidak bisa membandingkannya dengan jari kelingking, bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan Tuan Chen? Chen Feiyu memandang Cheng Lifu dengan senyuman tidak berbahaya di bibirnya, tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan membunuh Cheng Lifu dengan pedang. Mata Cheng Lifu melebar dalam sekejap, dan darah muncrat dari lehernya sebelum dia meninggal, dia bahkan tidak memikirkan mengapa Chen Feiyu akan membunuhnya karena perselisihan. Semua orang berseru kaget dan dengan cepat mundur, hampir berhamburan seperti burung dan binatang. Tuan Chen, apa yang terjadi? Jiang Tianhu bertanya dengan berani, mengandalkan fakta bahwa dia berasal dari keluarga Xie. Chen Feiyu mendengus dingin dan berkata, Qiu Jianxing adalah ahli ilmu pedang. Meskipun dia telah mati di tanganku, dia tetap bukanlah sesuatu yang bisa dihina oleh penjahat seperti Cheng Lifu. Ingat, menghina musuh berarti menghina dirimu sendiri. Ya, Tuan Chen benar. Jangan khawatir, saya akan mengatur agar Grandmaster Qiu segera diberikan pemakaman besar-besaran. Chen Feiyu mengangguk dan mengedipkan mata ke arah Cilian-Cilian mengikuti Chen Feiyu dengan hormat dan pergi bersama, hanya menyisakan Jiang Tianhu dan orang-orang besar lainnya, ketakutan dan terkejut. Seperti yang disebut 3 hal bagi seorang pejabat baru untuk menjabat, Chen Feiyu percaya bahwa setelah kejadian ini, citranya sebagai orang yang tegas dan tegas akan tertanam dalam di benak Cheng Zong dan lainnya, dan mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. Berpikir untuk melawannya di masa depan. Pada saat ini, di sebuah gedung tidak jauh dari sana, monitornya telah lama rusak. Yan Yuking dan kawan Sura sedang melihat ke arah menara Wang Yue dengan teleskop. Meski tidak ada suara, Anda sudah bisa menebak apa yang terjadi hanya dengan melihat gambarnya. Yan Yuking terkejut, meletakkan teleskopnya, dan bergumam, bahkan Qiu Jianxing, ahli ilmu pedang, mati di tangan Chen Feiyu. Ya Tuhan, kekuatannya sangat menakutkan. Kapan provinsi Changlin muncul seperti ini? Aneh. Hitung Sura, apakah kamu masih berencana membunuh Chen Feiyu?